Episode 1631 Alam Surgawi Kuno. Dewa kuno memiliki bekas luka raksasa di dadanya. Seolah-olah ada seseorang yang membelah dadanya di zaman kuno. Dewa kuno bintang 8, meskipun dia bukan keturunan bangsawan, sudah sangat kuat. Meninggalkan bekas yang mengerikan menunjukkan betapa kuatnya orang-orang ini. Mengaum. Dewa kuno itu berjarak kurang dari 1000 kaki dari Wang Lin. Jaraknya jauh, tapi dibandingkan dengan tubuh dewa kuno, yang tingginya puluhan ribu kaki, jaraknya sangat dekat. Gemuruh bergema saat Dewa Kuno Bintang 8 meninju Wang Lin. Badai yang sangat dahsyat menyebar dan menimbulkan awan. Bayangan raksasa muncul di hadapan Dewa Kuno. Bayangan ini juga merupakan Dewa Kuno, tapi dia mengenakan satu set baju besi. Aura pembantaian tak berujung datang dari bayangan, dan di dahi bayangan ini, sebenarnya ada 9 bintang. Wang Lin awalnya adalah Dewa Kuno, dan Dewa Kuno Kerajaan, jadi dia mengerti bahwa bayangan yang muncul di belakang Dewa Kuno mewakili seseorang yang mereka hormati, atau itu adalah gelar warisan. Bayangan itu merupakan simbol identitas Dewa Kuno dan asal-usulnya. Dewa Kuno Bintang 8 jelas setia kepada Dewa Kuno Bintang 9 yang mengenakan baju besi. Meski mata Wang Lin terpejam, dia bisa merasakan semuanya dengan jelas. Saat pukulan Dewa Kuno Bintang 8 terbang ke depan, dunia bergetar. Ketika pukulannya kurang dari 100 kaki dari Wang Lin, dia masih tidak membuka matanya. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan dan mengangkat telapak tangan kanannya untuk bertabrakan dengan pukulan Dewa Kuno itu. Dengan telapak tangannya menghalangi, tubuh Wang Lin tidak bergeming dan dia mendorong Dewa Kuno itu ke samping. Mata cekung Dewa Kuno itu dipenuhi rasa tidak percaya ketika pukulan penuhnya didorong dengan lembut ke samping oleh Wang Lin. Setelah mengesampingkan pukulan Dewa Kuno, telapak tangan Wang Lin dengan lembut menepuk kepala Dewa Kuno ini. Terjadi ledakan yang menggelegar dan Dewa Kuno itu mengeluarkan seteguk darah sebelum mundur 100.000 kaki. Pada saat yang sama, 4 Dewa Kuno lainnya mendekat dari arah berbeda dengan 3 pukulan berbeda. Pukulan kekuatan penuh dari 3 Dewa Kuno Bintang 8 sangat menakutkan. Saat ini, 7 bintang di antara alis Wang Lin mulai berputar dengan cepat. Kekuatan Dewa Kuno Kerajaan Bintang 7 miliknya melonjak. Waktu sepertinya melambat saat ini. Wang Lin masih memejamkan mata, dan dia dengan tenang mengambil setengah langkah ke depan. Tangan kanannya dengan lembut menepuk tangan salah satu Dewa Kuno, menjatuhkannya ke samping. Telapak tangannya kemudian mengenai dada Dewa Kuno itu. Dewa Kuno itu gemetar dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya sebelum dia terlempar ke belakang 100.000 kaki. Wang Lin berbalik dan lengannya terulur, meraih pukulan dari 2 Dewa Kuno lainnya. Meskipun dia hanya meraih sebagian kecil dari kepalan tangan mereka, sepertinya dia telah meraih jiwa mereka. Dia kemudian tiba-tiba mendorong mereka kembali. Gemuruh yang mengejutkan bergema. Kedua Dewa Kuno itu batuk darah dan dibuang jauh-jauh. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin telah memaksa 4 Dewa Kuno mundur. Setengah dari cahaya keemasan dari cincin emas telah menghilang dan masih menghilang dengan cepat. Setelah semua lampu padam, Wang Lin akan memiliki kendali penuh atas cincin ini. Meskipun para Dewa Kuno didorong mundur hingga 100.000 kaki jauhnya, ada 4 iblis kuno yang menyerang Wang Lin. Mereka memiliki ekspresi kejam dan haus darah, dan banyak mantra iblis kuno menyerbu Wang Lin. Mantra ini tidak bisa dimengerti. Mereka berubah menjadi mantra kuno atau hantu sedih yang mengelilingi 4 iblis kuno sebelum menyerbu Wang Lin. Kapak perang raksasa berwarna hitam muncul. Itu adalah harta karun iblis kuno. Salah satu iblis mengambil kapak dan menebas Wang Lin, menyebabkan ekspresinya menjadi dingin. Para dewa kuno berasal dari klan yang sama, jadi dia sedikit menahan diri. Iblis kuno adalah ras yang sama tetapi bukan klan yang sama. Saat kapak ditebang, tubuh Wang Lin melintas dan telapak tangan kanannya menempel pada bilah kapak. Iblis kuno gemetar dan kapaknya runtuh menjadi energi iblis yang tak ada habisnya. Energi iblis melesat ke arah mata kanan Wang Lin yang tertutup. Dalam sekejap, semuanya terserap oleh mata kanannya. Pada saat yang sama saat dia menyerap energi iblis, Wang Lin melangkah maju dan tiba di hadapan iblis kuno. Tangan kanannya menekan dadanya lalu dia mengepal sebelum menariknya kembali. Jeritan menyedihkan bergema dan iblis kuno Bintang 8 meledak. Gas hitam pekat ditarik keluar oleh Wang Lin, dan dia menekannya ke mata kanannya. Hal ini tidak menyebabkan 3 iblis kuno lainnya mundur. Mereka sepertinya sudah kehilangan kewarasan. Mereka dipenuhi dengan kekejaman dan haus darah saat mereka dengan putus asa menyerbu Wang Lin. Salah satu iblis kuno sudah berada di belakang Wang Lin dan ingin melahapnya. Pada saat yang sama, 2 iblis kuno lainnya tiba di kanan dan kiri Wang Lin.
Mantra iblis kuno muncul dan melesat ke arahnya. Bahkan 4 iblis kuno pun mendekat. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan matanya masih terpejam. Cincin emas di dahinya hampir sepenuhnya redup, hanya sepotong kecil yang masih berusaha bersinar. Ketika iblis kuno mencoba melahapnya, Wang Lin tidak menghindar. Sebaliknya, dia membanting punggungnya ke iblis kuno. Ada suara gemuruh yang menggelegar dan iblis kuno mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, kemudian badai energi iblis muncul dan tubuhnya meledak. Wang Lin tidak berhenti. Dia berjalan keluar dari badai dan mengangkat tangan kirinya ke arah iblis kuno lainnya. Cetak karma muncul sekali lagi. Saat dia menyerap energi iblis kuno, Wang Lin dengan tenang bergerak menuju iblis kuno terakhir. Mantra iblis kuno yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Wang Lin, tapi semuanya menembusnya. Iblis kuno terkejut karena tidak percaya saat telapak tangan Wang Lin menekan dadanya. Gemuruh menggelegar bergema dan iblis kuno berubah menjadi gas. Sebelum bisa menghilang, ia diserap oleh telapak tangan Wang Lin. Semua ini tidak menyebabkan keempat iblis kuno itu berhenti sejenak pun. Mereka mengelilinginya dan mendekat dengan teriakan terpadu. Wang Lin tidak menggerakkan tubuhnya, tapi tangan kanannya menekan mata kanannya yang tertutup. Tanda terakhir cahaya keemasan dari cincin emas menghilang. Sekarang cincin emas di kepalanya tidak memiliki setitik pun cahaya di dalamnya. Mata Wang Lin terbuka. Di luar jutaan kilometer awan, hantu Tuazan menjadi bersemangat. Dia menatap Wang Lin di dalam kabut dan matanya menjadi lebih cerah. Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar berhasil mendapatkan harta karun itu. Peluang dia menjadi yang ketiga bukanlah 30% tapi 50%. Saya telah mencari di gua bagian dalam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan 7 warna telah mencari di gua bagian luar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kami tidak pernah menemukan yang ketiga dan tidak tahu kemana perginya yang ketiga. Jika aku bisa menemukannya terlebih dahulu. Mata hantu Tuazan bersinar terang dan dia mengepalkan tinjunya. Adapun Wang Lin, ketika dia membuka matanya, setetes darah yang merupakan tubuh abadi surgawinya muncul dan bergerak melalui cincin itu satu kali. Setelah berputar satu kali, cincin emas itu bersinar lebih terang. Namun, kali ini cahaya keemasan itu milik Wang Lin. Kalian semua mencari kematian. Rambut putih Wang Lin bergerak tanpa angin, dan cincin emas menyinari rambut seputih saljunya. Saat dia berbicara, niat membunuh yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Di bawah aura pembantaian ini, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke atas. Sebuah cetakan telapak tangan emas raksasa muncul. Cetak semangat perang. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakannya sejak dia terbangun dari dao mimpinya, dan itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ruang itu sendiri bergetar ketika jejak telapak tangan muncul. Jejak telapak tangan yang sepertinya menutupi seluruh area turun dengan tekanan yang tak ada habisnya. Keempat iblis kuno itu gemetar dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat jejak telapak tangan menembus tubuh mereka. Mereka semua pingsan. Untaian energi iblis berkumpul di mata kiri Wang Lin dan diserap. Kalian juga berempat. Sebagai anggota klan Dewa Kunoku, kamu seharusnya mati di medan perang, tapi kewarasanmu telah hilang dan kamu menjadi boneka. Aku adalah rajamu, dan aku merasakan kesedihanmu. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan. Saat para dewa kuno menyerbu ke arahnya, dia menunjuk ke arah mereka. Cetakan roh perang yang telah menghancurkan 4 iblis kuno berbalik dan menyerang ke arah 4 dewa kuno. Wang Lin menutup matanya seolah dia tidak ingin melihat. Saat dia menutup matanya, suara gemuruh menggema. Keempat dewa kuno semuanya menghilang. Sebelum meninggal, mereka tampak memperlihatkan wajah lega. Pembalasan ilahi harus berakhir. Wang Lin mengangkat kepalanya dan membuka matanya. Dia melihat ke celah itu dan berjalan menuju celah itu selangkah demi selangkah. Ketika dia melangkah ke celah dan melihat apa yang ada di dalamnya, pupil matanya menyusut. Dia melihat dunia yang dia lihat di masa lalu di dalam. Itu adalah dunia tanpa akhir dengan langit redup di atas patung raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Patung-patung ini adalah dewa kuno, iblis kuno, dan iblis kuno. Rasa energi surgawi yang sejati memenuhi area ini. Meski tidak kuat, itu jelas berbeda dengan energi surgawi di luar celah. Ini adalah aura benua astral abadi. Di bawah Wang Lin, seorang pemuda berdiri di atas patung iblis kuno. Pemuda itu berambut putih, berjubah putih, dan berpenampilan dingin. Tangannya ada di belakang punggungnya saat dia melihat ke langit. Murid Wang Lin menyusut saat dia melihat pemuda itu. Entah itu penampilan, ekspresi, aura, dan yang lainnya, dia sama seperti dia. Tidak ada cara untuk membedakan mereka. Mata Wang Lin kembali normal dan dia perlahan berkata, "Siapa kamu?"
Episode 1632 Pembalasan Diri Sendiri. Aku adalah kamu. Pemuda berambut putih itu mengungkapkan senyuman yang sulit dipahami saat dia melihat ke arah Wang Lin. Tidak perlu berpura-pura menjadi misterius. Wang Lin mendengus dan bergerak seperti meteor. Dia mengabaikan pemuda berambut putih itu dan bergerak melewati benua yang luas dan aneh ini. Namun, setelah dia bergerak kurang dari 1000 kaki, mata Wang Lin berbinar dan dia berhenti. Dia melihat ke depan dan kemudian melambaikan tangannya ke depan. Dengan gelombang ini, riak muncul di hadapan Wang Lin, memperlihatkan penghalang seperti air. Penghalang ini mengandung energi surgawi yang kuat. Ini menghilangkan serangan Wang Lin dan menciptakan kekuatan rebound. Riak tak terlihat mengalir ke tubuh Wang Lin dari segala arah. Kamu tidak bisa masuk. Pemuda aneh berambut putih itu berada di dalam penghalang air. Dia menggelengkan kepalanya. Anda ingin mengetahui apa itu retribusi ilahi? Anda ingin mengetahui asal mula retribusi ilahi? Kalahkan saya dan Anda akan tahu segalanya. Jangan kaget saya tahu apa yang Anda pikirkan, karena saya adalah Anda. Pemuda berambut putih itu melangkah maju dan rambut putihnya berkibar. Dia menunjukkan temperamen yang sangat anggun. Pemuda berambut putih itu tersenyum dan dengan lembut berkata, selama berabad-abad, Anda bukanlah kultivator penentang surga pertama yang mencapai langkah ketiga, tetapi tidak satupun dari mereka yang selamat dari pembalasan ilahi ini. Saya menantikan untuk melihat apakah Anda bisa melakukannya. Saat mereka berbicara, pemuda berambut putih itu melangkah keluar dari penghalang air. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Apakah kamu berani atau tidak? Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia maju ke depan tanpa membuang waktu atau berbicara omong kosong. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan mendekati pemuda berambut putih itu. Pembalasan ilahi diri sendiri. Sedikit menarik. Pemuda berambut putih itu tetap tenang dan juga melangkah ke depan Wang Lin sambil mengangkat telapak tangan kanannya juga. Pemandangan ini sangat aneh, dan jika orang luar melihatnya, mereka akan terkejut. Dua orang yang terlihat persis sama, entah itu penampilan atau pakaiannya, menggunakan mantra yang sama. Mereka bergerak seperti dua meteor dan bergerak berdekatan di benua yang luas ini. Dalam sekejap, keduanya saling mendekat. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin saat telapak tangan kanannya bertabrakan dengan pemuda di telapak tangan kanan berkulit putih. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh benua, membuatnya seolah-olah seluruh dunia akan hancur. Teriakan yang memekakkan telinga ini bergema dan bertahan lama. Saat suara itu bergema, Wang Lin dan pemuda berambut putih itu melakukan hal yang sama. Saat telapak tangan mereka bersentuhan, jari-jari mereka melengkung pada saat bersamaan. Gemuruh lain bergema dan badai dahsyat meletus di antara mereka. Badai menyebabkan rambut putih dan jubah putih mereka berkibar. Pada saat ini, bahkan tatapan mereka sama, suram dengan sedikit niat membunuh. Seolah-olah mereka berdua mencoba mengepalkan tangan dan mengekstrak esensi satu sama lain. Semua ini terjadi dalam sekejap. Mereka berdua mengepalkan tangan dan menariknya ke belakang. Pemuda berambut putih itu segera batuk darah dan tubuhnya terlempar ke belakang, dengan darah mengalir keluar dari lubangnya. Tato api muncul di mata kirinya, guntur muncul di mata kanannya, dan bahkan karma, hidup dan mati, serta esensi benar dan salah terbang keluar seperti gas dari lubangnya. Mereka berubah menjadi kekacauan besar dan ditahan di tangan Wang Lin. Melihat Wang Lin, dia juga batuk darah dan ekspresi serta esensinya berakhir sama dengan pemuda berambut putih itu. Pemuda berambut putih itu juga memegang esensi Wang Lin. Keduanya mundur 1000 kaki. Tidak ada perbedaan sama sekali. Saat mereka mundur, mereka bahkan memiliki pemikiran yang sama. Mereka berdua menggunakan esensi yang telah mereka ekstrak dari satu sama lain menggunakan karma print untuk mengganti esensi yang hilang. Tidak perlu memverifikasi, pikiranmu adalah pikiranku. Mantramu adalah mantraku. Aku adalah kamu. Anda ingin menguji saya dengan mantra Anda. Ini mungkin merugikan orang lain, tetapi tidak ada gunanya melawan saya. Pemuda berambut putih itu memberikan senyuman aneh pada Wang Lin dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Jika kamu masih tidak percaya padaku, aku akan membantumu mempercayainya. Saat dia berbicara, dia menyerang Wang Lin. Tangan kirinya terangkat ke udara dan gas putih mengelilinginya. Tangan kanannya terangkat dan gas hitam seperti tinta mengelilinginya. Pemuda berambut putih mendekati Wang Lin dan menekan tangannya ke bawah. Segel hidup dan mati. Aura hidup dan mati yang sangat kuat muncul dari tubuh pemuda berambut putih itu. Tangan kirinya berisi kehidupan serta langit dan bumi itu sendiri. Tangan kanannya berisi kematian seolah mengendalikan nasib segalanya.
Saat dia mendekat, tangan kirinya mendekati Wang Lin dan gas putih terbang menuju Wang Lin. Gas putih ini adalah kekuatan hidup, yang biasanya tidak membahayakan. Namun, Wang Lin tahu bahwa itu adalah bagian dari segel kehidupan dan kematian. Begitu memasuki tubuhnya, kematian akan segera tiba untuk melengkapi segelnya. Ekspresi Wang Lin muram. Dia mendengus dingin dan mengangkat tangan kirinya. Itu dipenuhi dengan kekuatan hidup yang berubah menjadi kabut. Tangan kirinya menembus kabut dan bertabrakan dengan tangan kiri pemuda berambut putih itu. Kedua tubuh mereka gemetar dengan keras dan kekuatan hidup keduanya memasuki tubuh mereka, mengganggu aliran di dalam diri mereka. Keduanya batuk darah tapi tidak mundur. Sebaliknya, mereka masing-masing mengangkat tangan kanan mereka dan bertabrakan sekali lagi. Gemuruh menggelegar bergema sebelum keduanya terjatuh dan terbatuk-batuk darah. Namun, saat mereka mundur, mereka berdua berteriak pada saat bersamaan. Segel hidup dan mati. Segel hidup dan mati. Saat suara gemuruh bergema, Wang Lin mendarat di tanah dan dipaksa mundur selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan bumi bergetar, dan dia mundur lebih dari 100 langkah sebelum berhenti dengan wajah pucat. Tubuhnya benar-benar berantakan saat segel kehidupan dan kematian meletus. Jika bukan karena dia memahami hidup dan mati, dia pasti terluka parah. Pemuda berambut putih itu pun mundur, dan tubuhnya membentur penghalang air. Dia melewatinya dan tiba di atas patung iblis kuno. Retakan yang tak terhitung jumlahnya segera menyebar ke seluruh patung, dimulai dari tempat pemuda berambut putih itu mendarat. Patung itu runtuh dan menghilangkan kekuatannya. Darah mengalir keluar dari mulut pemuda berambut putih itu, tapi dia masih memiliki senyuman aneh itu. Bagaimana dengan itu? Cetak karma, segel hidup dan mati, dan semua mantra lo, aku tahu. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Dengan apa kamu akan membunuhku? Senyuman pemuda berambut putih itu semakin lebar hingga dia mulai tertawa. Keduanya dipisahkan oleh penghalang air. Ekspresi Wang Lin muram saat dia menatap pemuda berambut putih di dalam penghalang. Dia menutup matanya. Saat dia memejamkan mata, ekspresi pemuda berambut putih itu berubah dan dia pun langsung menutup matanya. Keduanya menutup mata dan tahu benar dan salah muncul. Saat mata tertutup, semuanya salah. Dengan sebuah pemikiran, benar dan salah akan berubah dalam sekejap mata. Mereka menutup mata pada saat bersamaan. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini telah menjadi ilusi seolah-olah tidak ada. Ini bukan karena dunia sebenarnya hanyalah ilusi tetapi karena mereka berdua telah melihat esensinya. Dalam sekejap, Wang Lin membuka matanya, dan di saat yang sama, mata pemuda berambut putih itu juga terbuka. Ada kilatan rasa dingin di kedua mata mereka. Saat mata terbuka, semuanya akan menjadi kenyataan kembali. Pada saat perubahan dari salah menjadi benar, seseorang dapat melihat semuanya. Sesaat setelah mereka membuka mata, mereka berdua menutup mata lagi. Saat mereka menutup mata, Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Dengan dao benar dan salah, segalanya bisa salah selama hatiku menghendakinya. Debu menjadi debu, bumi ke bumi, semuanya lenyap. Pemuda berambut putih itu pun melambaikan tangan kanannya dan melihat hal yang sama. Keduanya menggunakan dao benar dan salah untuk menghilangkan segalanya. Jika hanya satu orang yang menggunakan ini, mantranya akan sangat kuat, tapi sekarang keduanya melakukan hal yang sama, mereka berdua gemetar. Keduanya batuk darah dalam jumlah besar dan terlempar ke belakang. Namun, setelah hanya mundur 3 langkah, Wang Lin berhenti dan membalikkan kekuatan di tubuhnya. Dia menyerang pemuda berambut putih itu. Gerakan pemuda berambut putih itu sama dengan gerakan Wang Lin, dan dia juga bergegas mendekat. Keduanya semakin dekat dan tiba di tengah area di luar penghalang. Mereka berdua mengangkat tangan kanannya, keduanya saling menunjuk, dan keduanya meneriakkan dua kata yang sama. Hentikan mantra. Hentikan mantra. Setelah Wang Lin berbicara dan jarinya serta jari pemuda berambut putih itu saling menunjuk, keduanya gemetar. Mantra berhenti tidak hanya menghentikan tubuh. Jiwa asal dan segala sesuatunya juga akan terhenti, termasuk aliran waktu. Pada saat ini, Wang Lin dan pemuda berambut putih itu benar-benar membeku di tempatnya. Di bawah efek mantra stop, keduanya berhenti bergerak dan jatuh dari langit. Saat mereka jatuh, Wang Lin menyimpulkan dalam pikirannya. Seharusnya seperti ini. Segala sesuatu yang dilakukan Wang Lin sejak cetakan karma mereka bertabrakan memiliki motif tersembunyi, tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Jika dia mencoba menganalisisnya, kemungkinan besar musuh akan menyadarinya. Episode 1633 Menghukum Diriku Sendiri.
Oleh karena itu, setelah melakukan pengujian beberapa kali, dia memutuskan untuk menggunakan mantra stop untuk membekukan pikiran satu sama lain, untuk menyegel pikirannya sendiri sehingga musuh tidak dapat membacanya. Menggunakan momen ini, dia dengan cepat menyimpulkan dalam pikirannya dan menemukan solusinya. Wang Lin tidak yakin pemuda berambut putih itu akan bisa memahami pikirannya jika dia berpikir terlalu lama. Alhasil, ia hanya berpikir sejenak sebelum membuat pikirannya kosong dan tak ada pikiran apapun. Saat keduanya hendak mendarat di tanah, mantra stop di tubuh mereka dilepaskan. Saat mereka bebas, mereka melakukan hal yang sama. Mereka tidak mundur, tetapi kilatan rasa dingin muncul di mata mereka dan mereka memulai serangan yang hiruk-pikuk. Gemuruh menggelegar bergema. Dalam waktu singkat, mereka menggunakan lebih dari 10 mantra yang identik. Ini termasuk mantra surgawi Bai Fan, mantra King Sui, dan mantra asli Wang Lin. Berbagai mantra ini mengguncang langit dan bumi, dan suara gemuruh yang diakibatkannya bergema di kejauhan. Dunia yang redup ini terus-menerus dibombardir. Bahkan esensi api dan esensi guntur digunakan oleh keduanya dengan kekuatan penuh. Namun pada akhirnya kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Mereka berdua batuk darah dan terlihat sangat murung. Mereka juga tampak suram dan lemah. Ada ledakan yang menggelegar dan Wang Lin dengan cepat mundur. Dia terengah-engah. Dalam waktu singkat ini, dia merasakan betapa sulitnya melawan dirinya sendiri. Dia merasakan perasaan yang pasti dirasakan orang lain saat melawannya. Dia memiliki tubuh dewa kuno, dan pemuda berambut putih juga sama. Dia berada di tahap pertengahan Spirit Void, dan pemuda berambut putih juga sama. Wang Lin bahkan mengambil harta karun, tapi yang mengejutkannya adalah pemuda berambut putih itu mengambil harta yang sama. Setelah itu, Wang Lin tidak lagi mengambil harta apapun lagi. Dia samar-samar mengerti bahwa semua yang dimiliki pemuda berambut putih itu berasal darinya. Percuma saja. Aku adalah kamu. Kamu tidak bisa membunuhku. Pemuda berambut putih itu mundur dan berhenti untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia mulai tertawa terbahak-bahak. Wang Lin tidak berbicara, tetapi rasa dingin dan niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Dia menyerang ke depan sekali lagi seperti seberkas cahaya. Mata pemuda berambut putih itu menunjukkan ejekan saat dia menyerang Wang Lin. Keduanya mendekat dengan keras. Mereka menggunakan berbagai mantra saat telapak tangan mereka bertabrakan sebagai ganti luka yang sama. Namun, setelah mereka saling memukul mundur, Wang Lin berteriak dan menyerang sekali lagi. Siklus ini berlanjut sekali, 2 kali, 3 kali. Hingga setelah lebih dari 10 kali, tidak ada pemikiran yang terlintas di benak mereka selain pembantaian. Mata Wang Lin benar-benar merah, dan mata pemuda berambut putih itu juga merah. Bunuh, 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 bunuh. Wang Lin berteriak saat tangannya membentuk segel dan esensi guntur yang tak ada habisnya keluar. Pemuda berambut putih itu melontarkan kata-kata yang sama. Guntur yang sama muncul dan melesat ke arah Wang Lin. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan untuk ke-19 kalinya. Guntur dalam jumlah besar bertabrakan, menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Tubuh mereka gemetar dan mata kanan mereka hampir roboh. Saat mundur, Wang Lin berteriak ke langit dan menutup matanya. Dao benar dan salah memenuhi tubuhnya. Dengan mata tertutup, segala sesuatu di dunia menjadi salah. Pemuda berambut putih itu juga mengeluarkan suara gemuruh sambil menutup matanya dan memasuki dunia antara benar dan salah. Namun, saat dia menutup matanya, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Tidak ada tanda-tanda kegilaan di matanya. Seolah-olah semua kegilaan sebelumnya adalah palsu. Pemuda berambut putih itu gemetar dan ekspresinya berubah drastis untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya, gerakannya tidak sama dengan gerakan Wang Lin. Dia dengan cepat mundur dan mencoba membuka matanya. Namun, Wang Lin telah menunggu terlalu lama, jadi bagaimana dia bisa membiarkan orang ini melarikan diri? Wang Lin menyerbu ke depan dan telapak tangannya mendarat di dada pemuda berambut putih itu. Jari Wang Lin mengepal dan dia menariknya kembali. Cetak karma. Esensinya diekstraksi dan pemuda berambut putih itu menjerit menyedihkan sebelum batuk darah. Dia nyaris tidak bisa membuka matanya. Namun, saat dia membukanya, tangan kiri Wang Lin yang berisi kehidupan mendarat di antara alis pemuda berambut putih itu. Saat mendarat, tangan kanan Wang Lin menyerap esensi yang diekstraksi sebelum mendarat di antara alis pemuda berambut putih itu lagi. Telapak tangan ini berisi kematian. Segel hidup dan mati. Mustahil. Pemuda berambut putih itu pucat dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia batuk banyak darah dan tubuhnya hampir roboh saat dia mundur. Semua ini terjadi dalam waktu singkat.
Saat cetakan karma dan segel kehidupan dan kematian melukai pemuda berambut putih itu dengan serius, Wang Lin menutup matanya. Dia melangkah maju dan membuka matanya, memperlihatkan tatapan yang sangat tenang. Tatapannya tertuju pada mata pemuda berambut putih itu. Hal ini menyebabkan pikiran pemuda berambut putih itu bergetar. Dia sebenarnya merasa takut, dan dia ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus menutup matanya, karena jika dia menutup matanya dan Wang Lin menghilang dari inderanya, itu akan menjadi bencana. Namun, jika dia tidak menutup matanya dan Wang Lin menggunakan dao benar dan salah, dia akan terluka parah oleh dao benar dan salah. Selama keraguan-raguan ini, mata Wang Lin yang terbuka tertutup kembali. Pada saat ini, segala sesuatu di dunia ini salah dan dia melambaikan tangan kanannya. Pemuda berambut putih itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan dengan cepat mundur. Gemuruh datang dari tubuhnya dan dia terus-menerus batuk darah. Jubah putihnya diwarnai merah saat dia menyerang ke arah penghalang air. Tubuhnya menjadi buram di bawah dao benar dan salah. Sepertinya dia bisa menghilang kapan saja. Namun, dia memaksa dirinya untuk bertahan dan mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Tidak mungkin, semuanya tidak mungkin. Saya dapat menyalin semua yang Anda miliki. Kenangan dan pikiranmu tidak dapat disembunyikan dariku. Tidak ada yang saya tidak tahu, tidak ada yang saya tidak tahu. Kamu tidak bisa membodohiku, kamu tidak bisa membodohiku. Aku adalah kamu, kecuali kamu bisa. Kamu bisa membodohi dirimu sendiri dulu. Aku mengerti. Dao penipuan. Sialan, ini adalah dao penipuan Liu Jinbiao. Pemuda berambut putih itu mengerti, tapi dia bergerak lebih cepat ke air seperti penghalang. Dia tahu bahwa selama dia bisa kembali ke sana, dia tidak perlu takut pada Wang Lin. Selama Wang Lin tidak membunuhnya, Wang Lin tidak bisa melewati penghalang seperti air itu. Memang benar apa yang dikatakan pemuda berambut putih itu, semua yang dilakukan Wang Lin dilakukan dengan menggunakan dao penipuan. Pertama, Wang Lin terus menyerang, lalu dia menggunakan mantra stop untuk mengulur waktu guna menyimpulkan situasinya. Pengurangan ini bukanlah kuncinya, tapi ini memungkinkan dia menggunakan dao mimpi untuk menempatkan dirinya dalam keadaan seperti mimpi. Berkat ini, dia bisa menipu dirinya sendiri setelah mantra stopnya hilang. Wang Lin berada di bawah penipuannya sendiri selama dampak yang sangat tragis tersebut. Seolah-olah pikirannya terbelah menjadi dua. Yang satu adalah diri yang telah tertipu dan terus melawan pemuda berambut putih, sementara yang lain dengan tenang mencari kesempatan untuk membunuh. Kesempatan ini datang ketika pemuda berambut putih itu menutup matanya karena mengira Wang Lin akan menggunakan dao benar dan salah. Ini semua disimpulkan ketika Wang Lin berada di bawah pengaruh mantra stop, dan dia telah menerapkan semuanya tanpa ragu-ragu untuk mendapatkan hasil ini. Jika tidak seperti ini, akan sangat sulit membunuh pembalasan ilahi yang tidak berbeda dari dirinya. Meski begitu, Wang Lin tidak punya cara untuk membunuh pemuda berambut putih ini dalam waktu singkat. Dia telah merasakan secara mendalam betapa sulitnya hal itu, dan perasaan melawan dirinya sendiri tidak nyaman. Pada saat ini, pemuda berambut putih itu langsung mengetahui alasannya, dan pupil mata Wang Lin menyusut ketika dia melihat pemuda berambut putih itu mundur menuju penghalang air. Begitu dia memasuki penghalang air dan memahami metode Wang Lin, itu akan membuatnya semakin sulit untuk dihadapi. Pemuda berambut putih hanya bisa dibodohi satu kali. Dia tidak akan tertipu untuk kedua kalinya. Menatap pemuda berambut putih yang mundur dengan cepat, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia tidak akan membiarkan orang ini melarikan diri, dia harus membunuh orang ini. Wang Lin tidak menggunakan mantra lain untuk menghentikan pemuda berambut putih itu, bahkan mantra stop pun tidak akan berpengaruh. Pemuda berambut putih hendak memasuki penghalang air ketika Wang Lin mengatupkan giginya dan menunjukkan tatapan tegas. Dia mengangkat tangan kanannya dan memukul kaki kanannya tanpa ragu-ragu. Pukulan ini menyebabkan kakinya gemetar dan berdarah. Tulang di kaki kanan ini mengeluarkan suara seolah-olah akan hancur. Pemuda berambut putih itu menjerit menyedihkan dan kaki kanannya menjadi berantakan seperti milik Wang Lin. Seolah-olah telapak tangan Wang Lin mengenai kaki kanannya. Bagaimana kamu bisa mengerti begitu cepat, kamu? Mata pemuda berambut putih itu dipenuhi ketakutan. Dia batuk darah, dan dia sudah terluka parah. Pada saat ini, kaki kanannya patah, menyebabkan dia melambat. Saat dia melambat, Wang Lin menyerang ke depan seperti sambaran petir surgawi. Wang Lin tiba di hadapan pemuda berambut putih itu dan menghantam tubuhnya. Terjadi ledakan yang menggelegar dan tubuh pemuda berambut putih itu hancur total. Penghalang air yang menghalangi Wang Lin menjadi terdistorsi dan hilang.
Wang Lin tidak terburu-buru maju tetapi menutup matanya. Kultivasinya melonjak dan kekuatan Dewa Kuno berkumpul di kaki kanannya. Dia menggunakan kultivasi Spirit Void tahap tengah yang kuat dan kekuatan Dewa Kuno untuk pulih dengan cepat. Sesaat kemudian, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan melangkah ke penghalang air yang menghilang. Namun, saat dia setengah langkah memasuki penghalang air, dia tiba-tiba berhenti. Dia melihatnya. Episode 1634 Sebuah Gua. Alam Surgawi Kuno. Ini adalah alam surgawi kuno yang ada di alam dalam dan luar. Tempat ini jauh lebih tua dari 4 alam surgawi. Itu sudah ada sejak awal waktu. Hanya ada satu nama untuk tempat ini, alam surgawi kuno. Penguasa alam tertutup datang dari sini. Selir kekaisaran surgawi datang dari sini. Segala sesuatu yang berhubungan dengan zaman kuno dimulai di sini. Tanpa penghalang air, bumi yang luas menjadi jernih. Langit redup dilanda badai yang tak terhitung jumlahnya menyapu hari demi hari, tahun demi tahun. Seolah-olah badai ini terus bergerak melintasi langit sejak awal mula waktu. Ada 9 matahari yang tersembunyi di balik badai. Hanya garis besarnya yang bisa dilihat. Yang menyebabkan Wang Lin berhenti adalah 9 matahari yang bersembunyi di balik badai. Ada juga 9 matahari di sini. Pupil Wang Lin menyusut. Ketika dia melihat benua astral abadi, dia melihat 9 matahari tergantung tinggi di langit. Saat dia melihat 9 matahari lagi di sini, dia mulai berspekulasi di dalam hatinya. Tempat ini bisa jadi merupakan bagian dari benua astral abadi yang pernah kulihat sebelumnya. Bahkan jika bukan, tempat ini pasti memiliki hubungan mendalam dengan benua astral abadi. Wang Lin diam-diam menatap ke langit di atas. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin banyak dia belajar tentang misteri dunia ini. Dia secara bertahap membuka tabir dan hendak menemukan rahasia utama alam dalam dan luar. Rahasia ini mungkin sangat kejam, mungkin akhir dari segalanya, atau mungkin hanya permulaan yang lain. Lebih dari 2000 tahun berkultivasi dan perjuangan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya memungkinkan Wang Lin melangkah ke alam surgawi kuno. Tanah suci bagi banyak kultivator. Bumi benar-benar sunyi dan ada banyak sekali patung di tanah. Patung-patung ini tampak seperti makhluk hidup yang membatu, namun tetap mempertahankan berbagai posisinya sebelum diubah menjadi batu. Ada yang berdiri, ada yang berlutut, ada yang mengaum, dan ada yang memasang ekspresi galak. Patung-patung ini sepertinya sudah ada di negeri ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Lin berdiri di langit dan mengangkat kepalanya. Dia menghadapi cahaya yang menyilaukan dan memandangi 9 matahari di langit. Kemudian dia melangkah maju dan berubah menjadi seberkas cahaya, dan terdengar suara teriakan yang menggemparkan bumi. Saat teriakan itu bergema, Wang Lin menyerang matahari pertama. Dalam sekejap, Wang Lin tiba di samping matahari pertama yang tersembunyi di balik kabut. Angin menderu-deru saat meniup rambut dan pakaiannya seolah-olah mencoba menerbangkannya. Namun, tubuhnya tetap tak bergerak seperti gunung. Dia membiarkan angin bertiup ke arahnya, dan tidak ada efek apapun. Wajahnya ditutupi oleh rambutnya yang menari, tapi matanya, yang terlihat melalui rambutnya, bersinar terang. Wang Lin tampak sangat kecil sebelum matahari pertama. Dia seperti setitik debu. Namun, setitik debu ini mengeluarkan aura yang menakutkan. Dengan aura ini, bagaimana mungkin ada orang yang berani mengatakan bahwa dia adalah setitik debu? Dengan aura ini, siapa yang berani bersaing dengannya? Bahkan matahari pertama ini pun tidak memenuhi syarat. Itu jauh dari kualifikasi. Wang Lin memandangi matahari yang tertutup kabut yang berputar. Dia melambaikan tangan kanannya dan suara gemuruh bergema. Kabut yang bergolak bergemuruh dan didorong ke samping. Gelombang dari Wang Lin ini seperti kekuatan surga. Kabut tersebar seperti ombak, menampakkan matahari pertama dengan jelas di hadapan Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan dia melambaikan tangan kanannya lagi. Cahaya matahari meredup dan tampak bergetar beberapa kali sebelum mulai runtuh di hadapan Wang Lin. Gemuruh yang menggelegar bergema dan memenuhi dunia yang luas ini. Matahari besar di hadapannya menyusut dengan cepat. Meski masih besar, namun seperti surga dan bumi dibandingkan sebelumnya. Matahari macam apa ini? Ini adalah sesuatu yang dibentuk oleh mantra. Ini mengandung kekuatan pembalasan ilahi. Ini adalah akar penyebab pembalasan ilahi. Mata Wang Lin bersinar dan dia melambaikan tangan kanannya beberapa kali. Setiap kali dia melambai, matahari akan menyusut. Sesaat kemudian, dengan satu gelombang terakhir, matahari mengeluarkan suara gemuruh dan benar-benar runtuh di hadapan Wang Lin. Saat runtuh, petir yang terdistorsi muncul di hadapan Wang Lin.
Petir itu memiliki 9 warna dan sepertinya tersegel di dalam matahari. Karena keberadaannya, pembalasan ilahi yang pertama sebagian besar adalah guntur. Melihat petir 9 warna yang tersegel di dalam matahari, Wang Lin samar-samar melihat petir destruktif yang turun dari langit saat pertama kali dia menghadapi pembalasan ilahi. Saya sudah lama curiga bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang muncul tanpa alasan. Bahkan pembalasan ilahi tidak akan muncul dengan sendirinya. Entah ada kekuatan aneh atau keberadaan kuat yang berhasil. Saat Wang Lin bergumam, dia mengulurkan tangan ke arah petir 9 warna yang tersegel. Gemuruh menggelegar bergema saat terbang menuju Wang Lin, dan dia menangkapnya di tangannya. Petir di tangannya terus berputar seolah-olah tidak akan pernah tunduk pada Wang Lin kecuali dia menjadi lebih kuat dari keberadaan misterius yang menciptakannya. Sambil memegang petir, Wang Lin ragu-ragu. Saya bisa melihat bagaimana pembalasan ilahi diciptakan. Saya juga punya dugaan. Hanya saja, apakah saya ingin memastikan tebakan itu? Setelah waktu yang lama, Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas. Perasaan ilahi yang kuat menyebar dan memasuki petir di tangan ini. Dia ingin melihat siapa yang menciptakan pembalasan ilahi. Saat kesadaran ilahinya memasuki petir, suara gemuruh bergema di benaknya. Penglihatannya menjadi kabur, seolah waktu telah mundur jutaan tahun. Dia akhirnya melihat dunia. Dunia ini dipenuhi dengan cahaya 7 warna yang tak ada habisnya. Cahaya 7 warna menyelimuti dunia dan membuatnya tampak seperti mimpi. Dunia ini sangat besar. Itu tidak terbatas. Di dalam cahaya 7 warna itu berdiri seorang pria parubaya yang mengenakan jubah 7 warna. Dia tampak menyendiri dan tatapannya tajam. Tekanan kuat juga menyebar dari tubuhnya. Seolah-olah dunia berada di bawah kakinya dan segalanya harus tunduk. Seolah-olah dunia akan runtuh di hadapannya hanya dengan satu pikiran. Kebanggaan yang dia tunjukkan mengandung rasa dingin yang tak ada habisnya. Bibir orang ini tidak tebal, membuatnya terlihat sangat serius dan kejam. Dia tidak tampak benar. Saat Wang Lin melihat pria 7 warna itu, pikirannya bergemuruh. Orang ini tampak hampir persis sama dengan patung di ruang penyimpanannya. Itu adalah orang yang sama. Wang Lin ingat ketika dia menyelamatkan King Sui di alam 7 warna, dia juga bertemu dengan orang 7 warna. Namun, dibandingkan dengan orang ini, orang itu bukanlah tandingannya. Rasanya seperti membandingkan terang bulan dengan cahaya bintang yang redup. Meski banyak kesamaan di antara mereka, namun jika ada yang melihat keduanya, mereka tidak akan mengira mereka adalah orang yang sama. Gua saya akan menjadi dunianya sendiri dan berisi ciptaan langit dan bumi. Bagiku, segala sesuatu di dunia ini dapat diubah hanya dengan sebuah pemikiran. Meskipun ini bukan tandingan dunia Dao Hutan Grand Sovereign Forest, namun jaraknya dekat. Sayangnya, dunia ini tidak memiliki Dao Surga, sehingga waktu tidak dapat berlalu. Artinya ia tidak bisa melahirkan kehidupan dan menggunakannya untuk menciptakan Joss Flames. Namun, semua ini akan berubah hari ini karena saya berhasil mencuri Dao Surga. Dengan Dao Surga, mulai sekarang, gua saya dapat melahirkan makhluk hidup dan waktu akan mulai mengalir. Kultivator akan mulai bermunculan. Jika ada kultivator, pasti ada pembalasan ilahi. Pembalasan ilahi yang pertama adalah guntur. Pria 7 warna itu bergumam pada dirinya sendiri sebelum melambaikan tangannya ke langit. Langit bergemuruh dan guntur muncul dari kehampaan dan berkumpul di tangannya. Tangan kanannya membentuk segel, dan sesaat kemudian, guntur tak berujung berkumpul untuk membentuk sambaran petir pembalasan ilahi. Mulai sekarang, kamu akan menjadi petir balasan ilahi untuk orang tua ini. Hukum makhluk apapun yang berkultivasi dengan kemauan yang menentang surga. Gambaran itu menghilang dan perasaan ilahi Wang Lin kembali ke tubuhnya. Tubuhnya gemetar saat dia melihat petir yang meronta di tangannya dengan ekspresi yang rumit. Wang Lin bergumam, seharusnya aku sudah menebaknya sejak lama. Gua. Hantu Tuazan pernah berkata bahwa alam dalam adalah gua bagian dalam. Seharusnya sudah sangat jelas, tapi aku tidak mau mempercayainya. Seperti roh penyebar terhormat dari 7 juta dunia. Dia mengetahui rahasianya tetapi hampir menjadi gila. Gua. Jadi ternyata duniaku, alam dalam dan luar, hanyalah gua seorang kultivator kuat di benua astral abadi. Jadi inilah kebenarannya. Ini sungguh konyol. Ternyata semua makhluk hidup di alam dalam dan luar lahir karena ini. Kultivator yang menentang surga, kultivator yang menentang surga. Alasan pembalasan dewa menghukum para kultivator yang menentang surga adalah karena semua kultivator yang menentang surga pada akhirnya akan memilih untuk melakukannya. Mencari tahu apa sebenarnya surga itu. Akibatnya, pembalasan ilahi menghukum mereka. Ini jauh lebih cemerlang dibandingkan 7 juta dunia.
Seharusnya aku sudah menebaknya sejak lama. Aku sudah menebaknya. Aku hanya tidak ingin mempercayainya. Wang Lin tertawa sambil menunjuk ke langit. Tawa ini menjadi semakin keras. Episode 1635 mengontrol nasib. Sungguh kehidupan yang menarik, surga yang menarik, ciptaan yang menarik. Tapi meski begitu, bagaimana dengan itu? Jika saya, Wang Lin, dapat memasuki alam surgawi kuno dan membuka retribusi ilahi untuk mengetahui bagaimana hal itu diciptakan, maka suatu hari saya akan dapat keluar dari gua. Saya akan dapat memasuki benua astral abadi dan melihat betapa kuatnya para kultivator hebat di sana. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk membesarkan makhluk hidup di penangkaran? Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menjadi tuan bagi makhluk lain? Pantas saja burung vermilion generasi pertama mengatakan dia hanya bisa membawa orang dalam jumlah terbatas ke kampung halamannya. Itu karena selain dia, semua orang bukan dari benua astral abadi. Mereka semua hanyalah kultivator yang lahir di gua ini. Pantas saja dia bilang seseorang di kampung halamannya bisa menghidupkan kembali Limuan tapi dia tidak bisa. Tidak heran. Tidak heran. Jika Esteem Scatter Spirit dapat mengeluarkan rakyatnya dari 7 juta dunia, maka saya, Wang Lin, dapat melakukan hal yang sama. Saya ingin melihat betapa kuatnya orang-orang di benua astral abadi. Saat saya keluar dari gua dan memasuki benua astral abadi, saya ingin melihat apakah saya bisa memicu pertumpahan darah. Lihat apakah saya, seorang kultivator yang lahir di gua, dapat melangkah di atas para kultivator kuat di benua astral abadi. Wang Lin tertawa seperti orang gila. Dia tidak terkejut dengan semua yang terjadi hari ini, karena dia sudah berspekulasi tentang hal ini selama beberapa waktu. Namun, dia tidak mau dan tidak mau mempercayainya. Dia bahkan menipu dirinya sendiri untuk tidak memikirkannya. Namun, hari ini dia telah mengetahui semuanya. Jadi bagaimana jika dia tahu yang sebenarnya? Dia tetaplah Wang Lin, dia masih seorang kultivator yang menentang surga. Dia masih akan menghidupkan kembali Limuan, dan dia masih akan menghadapi dunia sendirian. Meskipun ini adalah kebenarannya, lalu kenapa? Selama dia memiliki hati dan kemauan yang gigih di dalam tubuhnya, dia akan terus maju. Sambil tertawa, dia melangkah menuju matahari kedua dengan pencerahannya akan kebenaran. Matahari ini mengandung api pembalasan ilahi. Dia melayangkan pukulan saat dia mendekat. Gemuruh menggelegar bergema dan matahari kedua runtuh. Pembalasan api ilahi yang dibentuk oleh pria 7 warna terungkap. Tanpa jeda, Wang Lin melangkah menuju matahari ketiga. Gemuruh menggelegar bergema dan tekanan menyebar dari dalam matahari. Tekanan ini seperti kekuatan langit dan dapat menekan semua kehidupan. Setelah memecahkan 3 matahari berturut-turut, Wang Lin bergegas maju, tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat tangan kanannya dan menciptakan telapak tangan raksasa yang menghantam matahari keempat. Matahari keempat berisi 4 pedang dan mengeluarkan energi pedang yang menakutkan. Namun, Wang Lin sama sekali tidak peduli dengan energi pedang ini. Matahari kelima berisi sosok ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Angka-angka ini menyatu membentuk kekaburan. Ini adalah akar dari retribusi ilusi. Matahari ke-6 berisi aura 3 harta karun. Harta karun ini adalah harta yang telah digunakan untuk melawan Wang Lin sebelumnya. Sekarang Wang Lin telah menghancurkan 2 di antaranya, aura mereka telah menyatu. Matahari ke-7 berisi kekuatan jiwa dari 3 klan kuno. Ada banyak sekali jiwa dari 3 klan kuno yang tersegel di dalamnya. Itu adalah metode terakhir untuk memanipulasi utusan surga. Mendekati matahari ke-8, Wang Lin merasakan aura pembalasan diri. Aura ini berubah dengan cepat sehingga sulit dibedakan. Setelah memecahkan 8 matahari berturut-turut, gemuruh yang menggelegar bergema di seluruh alam surgawi kuno. Gemuruh yang teredam menyebabkan bumi bergetar, dan patung-patung di tanah juga bergetar. Namun, Wang Lin tidak peduli dengan semua ini. Matanya tertuju pada matahari ke-9. Dia belum pernah melihat pembalasan ilahi yang terjadi pada matahari ke-9 sebelumnya. Dia samar-samar merasakan aura yang sangat familiar di dalam matahari ke-9. Aura ini miliknya, Limuan, orang tuanya, dan banyak orang yang dia temui. Berdiri di samping matahari ke-9, Wang Lin menenangkan diri dan menutup matanya. Dia berdiri di sana untuk waktu yang sangat lama, dan tidak diketahui berapa lama waktu berlalu sebelum dia membukanya. Ada pencerahan di matanya. Matahari ke-9 ini, retribusi ilahi yang ke-9, asal mula retribusi ilahi. Ini berisi nasib semua makhluk di alam dalam dan luar. Pembalasan ilahi ke-9 ini adalah rencana induknya. Siapapun yang lahir di gua ini akan tercatat di sini. Melihat matahari ke-9,
Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia ingin menghancurkan pembalasan ilahi ini, dan dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia memiliki kesempatan. Namun, menurut pemahamannya, dunia akan terjerumus ke dalam kekacauan jika dia melakukan ini. Bagaimanapun, dunia ini tidak alami. Itu diciptakan oleh manusia 7 warna. Sambil merenung, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menekan matahari ke-9. Perasaan ilahinya menyebar melalui tangan kanannya dan mengalir ke matahari ke-9 seperti badai. Perasaan ilahi Wang Lin menembus kedalaman matahari ke-9. Bagian dalam matahari benar-benar kacau, dan ketika perasaan ilahi menyebar, dia melihat banyak hal. Dia melihat kehidupan manusia dan kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat wajah banyak orang yang tidak dia kenal. Mereka semua mengenakan pakaian kuno, dan mereka sudah lama meninggal. Matahari ke-9 ini memuat nasib seluruh makhluk hidup yang muncul sejak dunia ini diciptakan. Itu seperti reinkarnasi, seperti hukum. Itu mengubah segalanya yang berkaitan dengan keberuntungan dan peluang dan mereduksi semuanya menjadi takdir. Matahari ke-9 berisi apa yang disebut takdir. Saat perasaan ilahi Wang Lin menyebar, dan setelah waktu yang tidak diketahui, dia menemukan nasibnya sendiri. Aura ini sangat kuat dan sangat terlihat dalam kekacauan yang tak terbatas ini. Melihat nasibnya sendiri, Wang Lin diam-diam merenung. Setelah sekian lama, dia mengambil keputusan. Perasaan ilahi menyebar dan mengelilingi nasibnya sendiri. Dia melahapnya dan menyatukannya dengan akal ilahi. Saat nasib ini menyatu dengannya, perasaan ilahi Wang Lin berubah drastis. Tubuhnya bergetar hebat. Saat dia gemetar, tubuhnya tampak utuh, seolah mulai sekarang, dia bisa menentukan nasibnya sendiri. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mengubah nasibnya. Pembalasan ilahi ini tidak bisa. Bahkan pria 7 warna itu pun tidak bisa. Seolah-olah dia telah menjadi lengkap, seolah-olah dia telah mengambil kembali takdirnya dari surga dan membebaskan diri. Selama berabad-abad, manusia mengejar kemewahan dalam menentukan nasib mereka sendiri, tetapi sejak zaman kuno, hampir tidak ada yang mampu melakukannya. Nasib berubah-ubah dan kekuatan manusia terbatas. Mereka hanya bisa berjuang di bawah takdir dan mengeluarkan teriakan yang tidak diinginkan. Itu seperti seekor semut yang dipegang di tangan seseorang. Ia hanya bisa membiarkan orang tersebut melakukan apa yang mereka inginkan, dan ia tidak dapat lepas dari telapak tangan. Bahkan pada akhirnya, ketika mati, ia akan mati di telapak tangan. Bahkan tubuhnya akan ditempatkan di tempat yang diinginkan telapak tangan dan dikuburkan. Namun istirahat ini pun dikendalikan oleh takdir. Orang-orang di dunia fana percaya bahwa jika Raja Neraka ingin Anda mati, maka tidak ada seorang pun yang bisa tetap hidup setelah fajar. Manusia telah menciptakan dunia bawah dan Raja Neraka karena mereka takut akan kematian. Hal ini menunjukkan ketakutan dan perjuangan masyarakat melawan nasib, namun pada akhirnya mereka tidak mampu melarikan diri. Bahkan jika seseorang mengira mereka melakukannya, mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Hanya hari ini, hanya Wang Lin yang mengambil kembali nasibnya dan menguasai takdirnya sendiri. Setelah mengambil kembali takdirnya, dia tidak menarik inderanya. Perasaan keilahiannya terus mencari matahari ke-9, mencari teman, kerabat, dan orang-orang terkasihnya. Dia akan mengambil kembali nasib mereka. Meskipun banyak dari mereka telah meninggal, Wang Lin tidak akan membiarkan mereka dibatasi oleh takdir, bahkan dalam kematian. Saat dia terus mencari, dia menemukan ayah dan ibunya. Yang membuatnya menitikkan air mata adalah meski orang tuanya sudah meninggal, namun nasib mereka masih terjerat satu sama lain. Cinta antara orang tuanya tenang dan hangat. Bahkan dalam kematian, mereka masih bergantung satu sama lain. Perasaan ilahinya dengan lembut menyelimuti nasib orang tuanya. Dia menemukan 13 kepala besar, Zhou Yi, King Xuang, King Lin. Dia menemukan Master South Cloud, Master Hong San, Wang Zuo, Kaisar Ilahi Burung Vermilion Tua, Dun Tian. Dia menemukan lebih banyak orang. Dia menemukan anaknya sendiri, Wang Ping, dan Zhou Ru. Dia mengambil nasib mereka sehingga mereka tidak lagi dikendalikan oleh surga, membiarkan mereka melarikan diri dari surga seperti yang dia lakukan. Dia juga menemukan kupu-kupu merah, Mu Bingmei, Xi Zifeng. Dia menemukan semua wajah yang tidak bisa dia lupakan dalam hidupnya. Ada juga Li Qianmei. Namun, saat dia terus mencari, dia tidak dapat menemukan King Sui, Si Tunan, dan dia bahkan mencoba menemukan gurunya yang hilang, Sang Maha Melihat. Namun, pada akhirnya, nasib mereka seolah-olah lenyap. Wang Lin juga tidak dapat menemukan orang lain yang sangat penting.
Orang ini adalah kekasihnya, dan bersama orang tuanya, dia adalah seseorang yang sama pentingnya dengan hidupnya. Wanita ini bernama Lim Wuan. Tidak peduli seberapa keras Wang Lin mencari, dia tidak dapat menemukan aura takdir Lim Wuan. Seolah-olah itu menghilang begitu saja. Namun, ini berbeda dari King Sui, Si Tunan, dan All Seer. Nasib mereka sepertinya tidak pernah ada di matahari ke-9. Ada tanda-tanda bahwa nasib Lim Wuan sudah ada, tapi sepertinya ada seseorang yang mengambil langkah lebih maju darinya. Episode 1636 Sisa Surgawi yang Memulihkan. Wang Lin terus mencari ke dalam matahari ke-9. Pada akhirnya, meskipun dia telah menemukan banyak orang yang dia kenal, dia tidak dapat menemukan King Sui, Si Tunan, dan wanita paling penting baginya. Ketika kesadaran ilahinya kembali dari matahari ke-9, dia membuka matanya. Kilatan kebingungan di matanya membuatnya terlihat seperti sedang tertegun. Mengapa nasib Si Tunan dan King Sui tidak ada di sini? Bukankah mereka termasuk dalam gua ini? Kebingungan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Dia ingat kembali ke alam 7 warna di kehampaan cemerlang, di mana dia melihat King Sui dan 7 Taois warna. Dia melihat seluruh kehidupan King Sui dan betapa jelasnya tatapan aneh dari 7 warna Daois itu. Pandangan itu secara samar-samar bisa menjelaskan mengapa nasib King Sui tidak berada di matahari ke-9. Adapun Situ, saya tahu banyak tentang Situ. Bakatnya luar biasa, dan setiap kali saya melihatnya, tingkat kultivasinya meningkat pesat. Mungkinkah ini alasan mengapa nasibnya tidak berada di matahari ke-9? Wang Lin diam-diam merenung sambil melihat ke bumi di bawah. Dia samar-samar memahami sesuatu, tapi pikiran itu tertutup oleh lapisan kabut yang tidak bisa dia tembus. Juga, ada yang maha melihat. Dia selalu sulit dipahami, dan saya masih tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Mungkin hanya dia yang tahu apa yang dia pikirkan. Bahkan dengan kultivasi spirit void tahap tengahku, aku masih takut padanya. Dia memiliki terlalu banyak rahasia, dan itu membuatnya menakutkan. Wang Lin menatap matahari ke-9 di hadapannya, dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Nasib Wan Er berbeda dengan Situ dan lainnya. Ada jejaknya di sini, yang menunjukkan bahwa itu seharusnya ada, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Siapa yang mengambil nasib Wan Er? Rasa dingin di mata Wang Lin menjadi semakin kuat, hingga menjadi mengerikan. Pada akhirnya, dia melihat ke langit dan rasa dingin di matanya berubah menjadi niat membunuh. Wan Er hanyalah seorang wanita biasa, jadi nasibnya seharusnya tidak diperhatikan, tapi sekarang sudah diambil. Tidak peduli siapa yang mengambilnya, saya, Wang Lin, bersumpah di alam surgawi kuno bahwa saya akan mengambilnya kembali. Jika seseorang berani mengubah nasibnya, bahkan jika itu adalah benua astral abadi, aku akan membalas dendam dan membasuh benua astral abadi dengan darah seperti keluarga Teng. Intinya Wang Lin adalah Wan Er. Mengetahui nasib Wan Er telah diambil terasa seperti jantungnya telah digali dari dadanya. Di bawah rasa sakit ini, Wang Lin akan menjadi gila. Semakin seseorang mengerti, mereka akan semakin menderita. Saat ini, Wang Lin seperti ini. Mungkin jika dia punya pilihan, dia akan memilih untuk tidak mengetahui segalanya. Untuk menjadi manusia fana dan menjalani hidupnya. Namun, karena dia mengetahuinya, dia tidak memiliki jalan mundur. Nasib Wan Er telah diambil, jadi dia harus memulihkannya. Membiarkannya lolos dari takdir seperti dia adalah langkah pertama untuk membangunkannya. Wang Lin memahaminya setelah dia melihat nasib di dalam matahari ke-9. Apa yang akan dia lakukan adalah menghidupkan kembali Lim Wuan dan membiarkannya bangun. Niat membunuh yang mengerikan di dalam matanya memudar dan dia perlahan menyembunyikannya. Ekspresinya suram dan dia bahkan tidak melihat ke arah matahari ke-9 saat dia melangkah menuju bumi. Patung 3 klan kuno memenuhi tanah. Angin sepi akan bertiup dan menerbangkan butiran debu yang tak terhitung jumlahnya di bumi. Pasir dan debu akan menutupi dunia. Sekilas tidak ada kehidupan di bumi ini, yang ada hanya selokan dalam dan lubang di antara patung-patung di tanah. Selokan-selokan ini ditinggalkan oleh perang besar di masa lalu, dan lubang-lubang ini juga sama. Itu seperti bekas luka yang tertinggal di bumi ini. Deru angin hanya mampu menghilangkan debu di permukaan bekas luka namun tidak menghilangkan aura yang ditinggalkan oleh berbagai mantra tersebut. Wang Lin bersandar di atas patung dewa kuno. Rambut putihnya berkibar tertiup angin dan pakaiannya berkibar keras. Mata Wang Lin berangsur-angsur menjadi tenang, dan setelah sekian lama, dia melihat patung di bawahnya. Dewa kuno ini sudah mati, tapi kekuatan aneh masih ada di dalamnya.
Kekuatan inilah yang memungkinkan patung itu terbangun kapan saja dan menjadi boneka yang kehilangan kesadarannya, menjadi pembawa pesan surga. 3 klan kuno telah menjadi penjaga gua ini. Menyedihkan, menyedihkan, penuh kebencian. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan kaki kanannya menginjak patung itu. Saat dia melompat ke udara, suara gemuruh datang dari patung itu. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tempat Wang Lin menginjak, dan retakan segera menutupi patung itu. Gemuruh menggelegar bergema saat patung itu runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh tanah. Debu menjadi debu, bumi ke bumi. Karena kamu sudah lama meninggal, jangan coba-coba bertahan. Mati di medan pertempuran adalah tujuan terbaik bagi orang-orang seperti kita. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan melangkah maju. Kemanapun dia lewat, apakah patung itu dewa kuno, iblis kuno, atau iblis kuno, semuanya runtuh. Jika aku tidak menghancurkan kalian semua hari ini, kalian akan bangun di masa depan dan mengganggu dunia sebagai boneka. Wang Lin menghela nafas dan melambaikan tangan kanannya. Patung iblis kuno runtuh dan pecahannya berserakan. Saat patung 3 klan kuno runtuh, aura para dewa kuno, dan iblis kuno muncul seperti asap. Mereka membentuk bayangan samar-samar di seluruh bumi ini. Bayangan ini adalah penampakan mereka saat mereka masih hidup. Mereka bahkan menunjukkan luka-luka mereka. Ada kebingungan sesaat di mata mereka, tetapi segera mereka mengerti segalanya. Mereka mengungkapkan senyuman pahit sebelum membungkuk pada Wang Lin dan berubah menjadi asap. Asap mengalir menuju Wang Lin dan menyatu dengannya. Saat Wang Lin berjalan maju, semua patung itu runtuh. Gemuruh yang tak berujung dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang menggenggam tangan mereka padanya sungguh mengejutkan. Namun, di saat yang sama, ada rasa sedih yang mendalam. Wang Lin tidak berbicara lagi dan diam-diam berjalan ke depan. Gemuruh bergemuruh terus berlanjut, bayangan yang tak terhitung jumlahnya membungkuk padanya, dan aura tak berujung dari 3 klan kuno memasuki bintang-bintang di antara alisnya, mata kirinya, dan mata kanannya. Bumi sangat luas. Saat suara gemuruh patung-patung yang runtuh bergema, angin terus menderu-deru. Tampaknya dipenuhi dengan kesedihan, dan lolongannya seperti gumaman yang terus membicarakan masa lalu. Setelah waktu yang tidak diketahui, sebuah patung raksasa setinggi lebih dari 10.000 kaki muncul di hadapannya. Patung ini memiliki 9 bintang di antara kedua alisnya. Meski bintang ke-9 masih buram, ia sudah terbentuk. Ini adalah patung dewa kuno yang hampir saja mendapatkan bintang ke-9. Ia berdiri di sana dengan tangan kanannya mengepal, dan diayunkan setengah jalan di udara. Ekspresinya mengandung rasa sakit dan keengganan ketika suatu kekuatan mengubahnya menjadi patung. Dia mengenakan baju besi sederhana, tapi baju besi itu pun telah menjadi bagian dari patung. Ini adalah dewa kuno tingkat tertinggi yang pernah dilihat Wang Lin. Saat Wang Lin berdiri di depan patung dewa kuno, samar-samar dia bisa merasakan kekuatan mengejutkan dari dewa kuno ini. Pukulannya yang setengah terlempar sepertinya mampu menghancurkan dunia dan membunuh banyak kultivator. Matanya yang terbuka menunjukkan keengganannya. Selama Anda menatap matanya, seolah-olah Anda bisa mendengar teriakan kemarahannya bertahun-tahun yang lalu. Berdiri di depan patung itu, Wang Lin merenung sejenak. Dia menggenggam tangannya dan melambaikannya ke patung itu. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul secara diam-diam dan dengan cepat menutupi seluruh patung. Gemuruh menggelegar bergema saat patung itu mulai runtuh. Namun, saat patung itu runtuh, sebuah pusaran muncul dan dengan cepat berputar di tengah 9 bintang di antara alis patung itu. Saat berputar, area di antara alis tampak meleleh, dan suara gemuruh tajam datang dari dalam pusaran. Mata Wang Lin menyipit. Saat pusaran itu muncul, dia menyadari sesuatu. Dia menoleh dengan tatapan dingin. Tangan kering yang berlumuran lendir berusaha keluar dari pusaran. Saat tangan itu terulur, aura jahat menyebar dari dalam pusaran. Aura ini sepenuhnya berasal dari tangan kanan yang kering ini. Tangan ini sepertinya melambangkan kematian dan mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Semburan cahaya keemasan datang dari tangan ini. Teriakan tajam menjadi lebih kuat, dan tangan yang kering itu meraih tepi pusaran seolah-olah sedang mencoba untuk keluar. Teriakannya menjadi lebih jelas dan menggemparkan. Kamu mengganggu tidur surgawi, kamu menghancurkan embrio yang digunakan untuk penyembuhanku, kamu telah melakukan pelanggaran berat. Tidak peduli dari mana kamu berasal, kamu akan mati, mati, mati. Kamu tidak hanya akan mati, tapi semua anggota keluargamu akan mati. Anda telah menghancurkan embrio saya untuk penyembuhan, jadi Anda akan menjadi embrio saya. Anda, bising. Sebelum suara itu selesai berbicara,
Wang Lin mendengus dingin dan menyela. Wang Lin melangkah maju dan tangan kanannya bergerak seperti kilat untuk meraih tangan yang kering itu. Ada sedikit rasa dingin saat Wang Lin menarik orang itu keluar. Kamu berjuang dengan susah payah, biarkan aku membantumu keluar. Keluarlah dari sini. Wang Lin berteriak dan menariknya dengan kuat. Patung itu runtuh seluruhnya dan sesosok tubuh kurus dan telanjang ditarik keluar. Dia tanpa ampun melemparkan orang itu ke tanah. Bumi bergetar dan gelombang kejut menyebar. Sebuah lubang raksasa muncul di tanah. Wang Lin masuk ke dalam lubang. Selama masih ada yang hidup, tidak apa-apa. Saya tidak peduli apakah Anda seorang surgawi atau seorang kultivator. Aku akan mengambil ingatanmu. Episode 1637 Mantra Penghenti Kekosongan. Gemuruh menggelegar bergema saat Wang Lin berubah menjadi sambaran petir dan menyerang sosok yang menabrak tanah. Saat Wang Lin mendekat, teriakan teredam dan marah datang dari lubang. Apa yang muncul dengan suara gemuruh itu adalah sinar cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini redup dan mengandung sedikit warna ungu, seolah tidak murni. Saat cahaya muncul, kekuatan yang kuat mengikuti. Seolah-olah badai telah runtuh di dalam lubang, dan kekuatan meletus di dalamnya. Saat Wang Lin mendekat, cahaya keemasan gelap meletus dan menyebabkan rambut dan pakaiannya berkibar. Seolah-olah cahaya keemasan mencoba menghilangkan keberadaan Wang Lin. Kamu berani menyerangku. Kamu telah menyinggung kekuatan para dewa, jadi kamu harus mati. Teriakan itu dipenuhi amarah yang tak ada habisnya saat seberkas cahaya keemasan terbang keluar. Sosok kurus itu buram, dan orang hanya bisa melihat cahaya keemasan gelap yang menyilaukan di sekelilingnya. Wang Lin mendengus dingin. Dia telah menghancurkan gerbang Void untuk mencapai tahap pertengahan Spirit Void. Bahkan makhluk surgawi, yang biasa pun, bukanlah tandingannya. Saat sosok kurus itu keluar, Wang Lin melangkah maju dan dengan santai meraih ke depan. Dunia berubah warna dan hukum yang tak terhitung jumlahnya dipahami oleh Wang Lin dan menjadi terdistorsi. Seolah-olah tangannya memegang hukum dunia dan semuanya harus mematuhinya. Sosok kurus itu ingin berjuang, tapi betapapun besarnya keinginannya, itu sia-sia. Pada akhirnya, dia menjerit ketakutan, dan Wang Lin mencengkeram leher sosok kurus itu. Wang Lin tanpa ampun meremasnya. Gemuruh menggelegar datang dari sosok kurus itu, membuatnya tampak seperti dia akan pingsan. Namun, pada akhirnya, hanya kabut darah yang meletus, namun tubuhnya tidak roboh. Wang Lin terkejut. Di matanya, sosok kurus itu adalah seorang lelaki tua yang tidak terlihat istimewa. Jika ada sesuatu yang istimewa, itu adalah tubuhnya yang mengandung banyak darah surgawi. Dia terlihat sangat lemah, tapi kekuatan tubuhnya mengejutkan Wang Lin. Kamu, seorang kultivator alam rendah, berani menyerang makhluk surgawi. Mengapa kamu belum melepaskan benda surgawi ini? Jangan berpikir Anda kuat. Jika bukan karena aku terluka di masa lalu, aku bisa membunuhmu dengan sejumput. Lelaki tua itu dengan cepat berteriak. Keangkuhan di wajahnya menunjukkan bahwa dia sering meneriaki apa yang disebut sebagai kultivator alam bawah. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, ada kilatan rasa dingin di matanya. Wang Lin melemparkan orang tua itu ke udara. Kemudian dia membentuk segel dan telapak tangannya menempel ke arah lelaki tua itu. Dunia bergemuruh dan langit berubah warna ketika telapak tangan ini menempel ke arah lelaki tua itu. Sebuah telapak tangan raksasa muncul dan mulai menyerap kekuatan dunia. Itu turun dari langit dengan suara gemuruh yang menggelegar. Sepertinya itu akan menghancurkan langit dan membuat lubang di langit. Ekspresi lelaki tua itu berubah dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan ketika dia mencoba menghindar, tetapi jejak telapak tangan raksasa itu langsung menyapu tubuh lelaki tua itu. Orang tua itu batuk darah dan suara letupan keluar dari tubuhnya. Tangan kirinya gemetar dan roboh menjadi tumpukan daging dan darah. Orang tua itu ketakutan. Dia masih sedikit bingung. Dalam ingatannya, dia terluka parah selama perang itu. Pada akhirnya, dia memilih untuk memasuki Dewa Kuno Bintang 8,5 dan menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan dan bertahan hingga sekarang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, luka-lukanya menjadi lebih baik, hanya untuk menyadari bahwa Dewa Kuno yang dia gunakan untuk menyembuhkan telah dihancurkan. Dia terbangun dalam kemarahan dan segera menyadari bahwa Wang Lin bukanlah makhluk surgawi melainkan seekor semut yang lahir di alam gua. Sebagai salah satu pengawal abadi penguasa surga, dia bisa membuang semut-semut alam rendah ini sesuai keinginannya untuk melampiaskan amarahnya. Karena bias yang mengakar inilah dia ingin melampiaskan amarahnya dan membunuh Wang Lin seperti sebelumnya. Namun, sebelum dia bisa menyerang,
Wang Lin menggunakan mantra yang sangat kuat untuk menangkapnya dan menariknya ke tanah. Lemparan ini menyebabkan lelaki tua itu dipenuhi rasa sakit, namun dia tidak terbangun, dia malah menjadi semakin marah. Baru setelah Wang Lin meremas lehernya dan meremukkan lengan kirinya, dia menjadi takut. Baru sekarang dia terbangun dan menyadari bahwa orang ini berbeda dari semut alam bawah yang selalu berlutut di hadapan para dewa. Kultivator yang menentang surga, kamu adalah seorang kultivator yang menentang surga di alam bawah. Suara lelaki tua itu dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuhnya bergetar dan dia dengan cepat mundur. Ekspresi Wang Lin tenang dan melambaikan lengan bajunya saat dia berjalan ke depan. Dia tiba tepat di hadapan lelaki tua itu, lalu telapak tangannya terbanting ke bawah. Terdengar ledakan yang menggelegar dan lelaki tua itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan sebelum batuk darah. Dia terluka parah lagi. Tubuhnya tersandung ke belakang dan matanya dipenuhi ketakutan yang mengerikan. Mustahil. Saat itu, guru mengatur pembalasan ilahi untuk mencegah munculnya para kultivator yang menentang surga. Dengan pembalasan ilahi, para kultivator langkah ketiga yang menentang surga tidak dapat muncul. Ini tidak mungkin. Lupakan guru, bahkan di seluruh benua astral abadi, tidak pernah ada semut dari alam bawah yang mencapai langkah ketiga sebagai kultivator yang menentang surga. Ini. Orang tua itu menyeka darahnya dan tiba-tiba berbalik dengan senyuman yang menyedihkan, ada kegilaan di matanya. Dia seorang surgawi, jadi tentu saja punya metode untuk menyelamatkan dirinya dalam situasi putus asa. Dia adalah seseorang yang pernah mengalami perang besar saat itu. Siapapun yang selamat dari pertempuran itu tidaklah lemah. Tangannya membentuk segel dan dia menggigit ujung lidahnya untuk mengeluarkan darah emas. Namun, saat dia memuntahkan darah, mata Wang Lin berbinar. Wang Lin dengan tenang mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah lelaki tua itu. Berhenti. Orang tua itu gemetar dan darah membeku di udara di hadapannya. Tubuhnya kehilangan semua gerakan. Bahkan aliran waktu telah berhenti di dalam tubuhnya. Namun, lelaki tua ini adalah seorang surgawi. Saat dia membeku, ada kejutan dahsyat dari pikirannya yang mengguncang jiwanya. Batalkan mantra berhenti. Ini adalah mantra terhebat Celestial Sovereign, Void Stop Spell. Bagaimana dia mengetahui mantra ini, bagaimana dia mempelajarinya, siapa yang memberikannya kepadanya. Pikirannya terhenti ketika dia terkena mantra stop. Wang Lin dengan tenang tiba di hadapan lelaki tua itu dan melihat ekspresi ngerinya. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di dahi lelaki tua itu. Biarkan aku melihat apa yang terjadi saat itu. Episode 1638 segel muncul. Ketika tangan kanan Wang Lin mendarat, perasaan ilahi yang kuat mengalir ke kepala lelaki tua itu seperti banjir. Perasaan keilahiannya berteriak dalam diam saat ia mengalir ke dalam perasaan dan tubuh keilahian lelaki tua itu. Suara letupan keluar dari tubuh lelaki tua itu dan ekspresinya berubah seolah-olah dia menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Dia mulai mengeluarkan darah dari lubangnya dan tubuhnya bergetar hebat. Setelah beberapa saat merasakan sakit yang luar biasa, mantra berhenti pada lelaki tua itu sedikit menghilang. Orang tua itu menjerit menyedihkan. Dia ingin melepaskan diri dari Wang Lin, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tangan kanan Wang Lin tetap stabil seperti gunung dan mencengkeram kepala lelaki tua itu. Dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Teriakan menyedihkan itu menyebabkan tubuh lelaki tua itu dipenuhi keringat. Keputusasaan muncul di matanya dan wajahnya pucat pasi. Kamu telah melakukan kejahatan membunuh makhluk surgawi, kamu akan mati. Saya prajurit surgawi Lord Sovereign, saya memiliki darah surgawi. Kamu bunuh aku hari ini, dia akan membalasmu. Itu omong kosong. Ekspresi Wang Lin tenang dan tangan kanannya menegang, perasaan ilahi mengalir ke dalam pikiran lelaki tua itu. Wang Lin ingin mengambil ingatannya. Jauh di dalam alam surgawi kuno, di tengah-tengah semua patung ini, terdapat 4 patung besar dari 3 klan kuno. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, seolah selalu seperti ini sejak zaman kuno. Saat ini, suara serak bergema dari salah satu patung. Burung Vermilion, kultivasi keturunanmu tidak lemah, tapi agak sombong ingin mencari ingatan seorang prajurit surgawi. Meskipun mereka tidak sekuat kita, mereka masih memiliki garis keturunan surgawi. Bagaimana mungkin seekor semut mencari ingatannya? Sebuah suara yang penuh dengan ejekan bergema. Dia telah memasuki langkah ketiga dan mematahkan retribusi ilahi untuk sampai ke sini. Dia bahkan menghancurkan matahari ke-9 dan mengambil kembali nasibnya sendiri. Prestasi ini luar biasa, dan dia berhasil melakukannya. Macan putih, kamu mengejeknya, tetapi jika kamu adalah kultivator alam bawah, bisakah kamu melakukan ini?
Suara dingin dan kuno datang dari patung lain. Jika itu aku, bukan berarti aku tidak bisa melakukannya. Kami para makhluk surgawi memiliki segel pada ingatan kami yang ditempatkan oleh penguasa surgawi. Sungguh suatu keberuntungan besar yang dapat dinikmati oleh inti dari 7 dao sekte saya. Saya tidak terkejut bahwa semut kecil ini dapat melukai prajurit surgawi yang sedang memulihkan diri, tetapi saya yakin dia akan menemukan kematiannya sendiri jika dia mencoba membuka segel penguasa surgawi. Cukup, kenapa kalian bertengkar? Burung Vermilion, keturunanmu memang agak terlalu sombong. Bagaimana jika dia mati karena segel penguasa surgawi? Apakah itu akan berdampak pada rencanamu? Suara lain datang dari patung ketiga. Setelah merenung sebentar, suara burung Vermilion bergema. Dia awalnya bukan bagian dari rencanaku. Saya sedikit terkejut dia orang pertama yang datang ke sini. Anak ini tidak biasa. Dia adalah kultivator penentang surga pertama yang mencapai langkah ketiga. Sayangnya, dia adalah seorang kultivator alam rendah. Jika dia berasal dari benua astral abadi, dia akan terkenal. Namun, dia seharusnya tidak mencoba mencari jiwa prajurit surgawi itu. Segel dari penguasa surgawi adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa kita hancurkan jika kita bekerja sama. Saya khawatir dia akan mati dalam waktu kurang dari 15 menit. Sayangnya, sayang sekali. Suara keempat yang dipenuhi penyesalan datang dari patung terakhir. Suara mereka berangsur-angsur menghilang dan keheningan kembali terjadi. Bahkan burung Vermilion menghela nafas di dalam hatinya. Dia mengenal Wang Lin, tapi menurutnya Wang Lin tidak bisa membuka segel penguasa surgawi. Perasaan keilahian orang tua itu telah membentuk wilayahnya sendiri, dan ada lapisan kabut tebal di sekitarnya yang menghalangi perasaan keilahian Wang Lin untuk masuk. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin menghadapi situasi ini. Ketika dia mencari wanita dalam ingatan perak, dia menemukan hal yang sama. Sosok 7 warna telah muncul dalam ingatannya yang tersegel. Hari ini, Wang Lin menemukan kabut tebal ini sekali lagi dalam kesadaran ilahi orang tua ini. Dia berhenti sejenak, dan perasaan ilahi mulai berkumpul di luar kabut. Segera, sosok Wang Lin muncul di luar kabut. Ini adalah pemandangan yang aneh. Di luar alam surgawi kuno, mata Wang Lin terpejam dan tangan kanannya ditekan ke dahi lelaki tua yang gemetar itu. Namun, di dalam perasaan ilahi Wang Lin, jiwa asalnya ada di dalam pikiran orang tua itu. Dia tampak seperti yang dia lakukan di luar. Jiwa asal Wang Lin mengenakan jubah putih dan memiliki rambut putih. Dia berdiri di sana, memandangi kabut yang berputar di hadapannya. Kabut ini mengandung tekanan kuat seperti segel. Segel ini bisa menghentikan semua mantra pencarian jiwa. Wanita berbaju perak memiliki segel seperti ini, dan lelaki tua ini juga memiliki segel ini. Menarik, sepertinya setiap makhluk surgawi di bawah penguasa surgawi memiliki segel ini. Mata Wang Lin berbinar dan perlahan bersinar terang. Saat itu, kultivasinya kurang dan harus menyerah di luar kabut. Selain tingkat kultivasinya, ada alasan lain. Tidak masalah apakah dia berhasil memecahkan kabut atau tidak, tapi itu akan menyebabkan kerugian besar bagi wanita berbaju perak. Namun, Wang Lin tidak akan merasakan sedikit pun rasa bersalah terhadap orang tua itu. Tidak ada kebencian di antara mereka, dan dosa orang tua itu tidak menyebabkan kematian. Jika Wang Lin tidak mengetahui bahwa alam dalam dan luar hanyalah sebuah gua, Wang Lin tidak akan membunuhnya. Namun, sekarang Wang Lin sudah mengerti segalanya. Ada kebencian yang sulit dijelaskan yang dirasakan Wang Lin terhadap penguasa surgawi dan semua makhluk surgawi di bawahnya. Khususnya, hilangnya nasib Li Muan menyebabkan kebencian ini mencapai puncaknya. Sambil mendengus dingin, Wang Lin melangkah menuju kabut di dalam pikiran lelaki tua itu. Sosoknya bergerak seperti meteor dan mendekati kabut. Dia melambaikan tangan kanannya dan badai melesat menuju kabut. Badai mendorong kabut hingga terpisah dan, dalam sekejap mata, sebuah celah muncul di hadapan Wang Lin. Saat pembukaan muncul, Wang Lin melangkah maju dan menghilang di dalam kabut. Di dalam kabut, Wang Lin dengan cepat bergerak maju, dan kabut di depannya bergerak terpisah dengan sendirinya, membentuk sebuah lorong. Wang Lin secara bertahap memasuki kedalaman kabut. Saat dia memasuki kedalaman kabut, cahaya 7 warna muncul di kabut di depannya. Cahaya 7 warna sangat mencolok dalam kabut gelap, dan Wang Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Saat Wang Lin menoleh, dia melihat seorang pria parubaya berlutut di kedalaman kabut yang ditembus oleh cahaya 7 warna. Pria parubaya itu memejamkan mata dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya 7 warna. Dia mengeluarkan tekanan mengerikan yang akan membuat semua makhluk hidup gemetar di hadapannya dan mencegah mereka mengambil setengah langkah.
Pria tujuh warna ini bukanlah orang tujuh warna yang dia temui di alam tujuh warna di kehampaan cemerlang, melainkan tubuh asli dari patung tujuh warna di ruang penyimpanannya. Ini adalah kedua kalinya Wang Lin melihat orang ini. Dia merenung sedikit dan ada kilatan rasa dingin di matanya saat dia melangkah maju tanpa ragu-ragu. Tangan kanannya membentuk segel dan bagian dalam pikiran lelaki tua itu bergemuruh. Sebuah telapak tangan besar muncul di hadapan Wang Lin dan menembus kabut, terbang menuju pria parubaya. Pria ini adalah segel yang mencegah siapapun mencari ingatan para dewa di bawahnya. Jejak telapak tangan besar itu langsung mendekati pria parubaya yang sedang berlutut dan menembusnya. Namun, saat jejak telapak tangan itu menembus pria parubaya itu, telapak tangan itu runtuh secara diam-diam. Pemandangan ini sangat aneh. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa jejak telapak tangan itu bahkan tidak mengenai pria parubaya itu tetapi jatuh 3 inci darinya. Mata Wang Lin menyipit. Saat telapak tangan itu runtuh, dia menunjuk ke depan. Semburan udara keluar dari jari Wang Lin ke arah pria parubaya itu. Kali ini, Wang Lin melihat dengan hati-hati dan dia melihat ledakan itu menghilang secara diam-diam 3 inci di hadapan pria parubaya itu. Wang Lin menatap pria parubaya itu dan melangkah maju. Dia secara pribadi tiba di hadapan pria parubaya dan kedua jarinya membentuk pedang. Bintang dewa kunonya berputar dan sejumlah besar kekuatan dewa kuno memasuki kedua jarinya. Saat ini, kedua jarinya mengandung kekuatan yang cukup untuk menghancurkan bumi atau bahkan menghancurkan planet kultivasi. Kedua jarinya mengeluarkan suara gemuruh saat mendekati pria parubaya itu. Dalam sekejap, jari-jarinya berjarak 3 inci. Ketika Wang Lin memasuki penghalang 3 inci, matanya bersinar dan dia melihat jari-jarinya dengan cepat roboh. Tidak ada rasa sakit, tapi dia bisa melihat dengan jelas jari-jarinya hancur. Dalam sekejap, sebagian kecil dari kedua jarinya telah hancur. Area 3 inci itu seperti batas, dan apapun yang melewatinya akan hancur. Jika dia mencoba meraihnya dengan paksa, tangan kanannya akan hilang tanpa bekas bahkan sebelum menyentuh pria parubaya itu. Mata Wang Lin menyipit dan dia menarik kembali tangan kanannya. Dia mundur beberapa langkah dan dengan tenang menatap pria parubaya itu. Kemudian dia melihat kedua jarinya yang tidak ada luka apapun tapi ada yang hilang. Kekuatan yang aneh. Gumam Wang Lin saat kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya dan memasuki jari-jarinya. Daging di sekitar jari-jarinya perlahan bergerak dan tumbuh kembali. Setelah merenung sedikit, Wang Lin ragu-ragu. Dengan segel dari pria parubaya di sana, mendapatkan ingatan dari pria tua itu akan sulit tetapi bukan tidak mungkin. Episode 1639 Memori Para Dewa. Namun, ini memerlukan harga tertentu, dan Wang Lin sedang menghitung apakah harganya sepadan. Apakah ingatan lelaki tua itu sepadan dengan Wang Lin melakukan apapun? Dia diam-diam merenung, dan dalam benaknya, gambaran hidupnya muncul. Saat-saat ketika dia mencurigai dunia, hingga suatu hari dia mengetahui bahwa dunianya sendiri hanyalah sebuah gua. Saya ingin tahu alasan semua ini, kebenaran tentang gua ini. Mata Wang Lin dipenuhi tekad saat menutupnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, dan 7 bintang dewa kuno mulai berputar dengan cepat. Iblis kuno dan bintang iblis kuno di mata kiri dan kanannya juga berputar. Segera, cahaya bintang mengelilingi tubuhnya. Dewa kuno, iblis kuno, dan energi iblis kuno memenuhi tubuh Wang Lin. Jiwa asalnya tampak berubah menjadi jasmani dan mulai terdistorsi. Di belakangnya, bayangan dewa kuno perlahan terbentuk. Di sebelah kiri, bayangan iblis kuno muncul, dan di sebelah kanan, bayangan iblis kuno muncul. Ini adalah pertama kalinya 3 klan kuno muncul di belakang Wang Lin pada saat yang bersamaan. Ini berarti aura ketiga klan ini bergerak melalui jiwa asalnya. Di balik bayang-bayang ketiga klan ini adalah kepala raksasa klan kuno. Kepala kuno menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Jiwa asal Wang Lin berkembang pesat. Namun, sebelum benar-benar meluas, Wang Lin mengompresnya, menyebabkan suara gemuruh bergema di tubuhnya. Setelah menekannya untuk waktu yang lama, tubuh Wang Lin mempertahankan ukuran aslinya, tetapi sekarang tubuhnya berisi kekuatan mengejutkan dari klan kuno. Dengan kekuatan ini, kemampuan pemulihan Wang Lin telah mencapai tingkat yang mengerikan, tapi dia tidak puas. Menurut analisisnya, jumlah pemulihan ini tidak cukup untuk menembus penghalang 3 inci di luar tubuh pria parubaya. Sambil mengaum, Wang Lin mengumpulkan semua kekuatan kunonya di jari telunjuk kanannya. Jari telunjuk kanannya mengeluarkan aura menakutkan yang dapat mengguncang alam surgawi kuno. Dengan aura ini, jari ini bisa dianggap sebagai jari abadi.
Ini adalah mantra asal ketujuh yang dia pahami selama dao mimpinya, jari abadi kuno. Jari abadi kuno memadatkan kekuatan tiga klan kuno menjadi satu jari. Meskipun ia memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan, ia juga memiliki kemampuan pemulihan yang mengerikan. Jumlah kekuatan pemulihan ini bisa disebut abadi oleh Wang Lin. Ini cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya hal itu. Immortal berarti kekuatan pemulihan dapat menghilangkan semua kehancuran dari langit dan bumi. Hanya dengan begitu ia dapat dianggap abadi. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia tidak bisa membuat seluruh tubuhnya abadi. Dia hanya bisa membuat satu jari menjadi abadi. Jari abadi kuno ini adalah mantra kuat yang dia pahami dengan meminjam apa yang dia alami dalam tubuh surgawi abadinya. Ia tidak membutuhkan energi surgawi, yang dibutuhkan hanyalah kekuatan kuno, namun efeknya tidak lebih lemah dari benda surgawi abadi. Wang Lin menatap pria parubaya tidak jauh dari sana dan melihat cahaya tujuh warna. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia melangkah maju dan jari abadi kunonya melesat ke arah area di antara alis pria parubaya itu. Titik ini terlihat lambat, namun secepat kilat. Dalam sekejap, jarinya berjarak 3 inci dari pria parubaya itu. Jari Wang Lin mulai roboh dan hancur dengan kecepatan yang mengerikan. Jika terjadi sebelumnya, keruntuhan ini tidak akan bisa diubah. Tidak ada kekuatan atau materi yang bisa mencapai jarak 3 inci dari pria parubaya itu. Namun, pada saat ini, jari Wang Lin pulih dengan gila-gilaan saat roboh. Pemulihan sangat terlihat dengan keruntuhan yang cepat ini. Anda bisa melihat jari Wang Lin terbentuk kembali saat jari itu roboh. Jarak 3 inci itu sangat pendek, tetapi bagi Wang Lin, rasanya sangat jauh. Jarinya terus roboh dan pulih, siklusnya tidak ada habisnya. Saat jari Wang Lin mendorong lebih jauh melewati penghalang 3 inci, keruntuhan menjadi semakin hebat. Dalam sekejap, jarinya akan roboh 100.000, 1 juta, 10 juta kali, namun pada gilirannya, jarinya akan pulih 100.000, 1 juta, 10 juta kali. Ini adalah jari abadi kuno. Pemulihan ini tidak bisa lagi diklasifikasikan sebagai mantra, ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Semakin jauh dia melangkah, keruntuhannya semakin mengerikan. Ketika jari Wang Lin hampir 3 inci ke dalam dan menyentuh area di antara alis pria parubaya itu, tingkat keruntuhannya sudah tak terlukiskan. Pada akhirnya, tingkat pemulihan Wang Lin telah melampaui tingkat keruntuhan dan jarinya pulih sepenuhnya. Dia mengabaikan kekuatan runtuh yang mengerikan dan jarinya mendarat di antara alis pria parubaya itu. Gemuruh menggelegar yang menyapu tubuh lelaki tua itu bergema. Itu berisi kekuatan yang cukup untuk menghancurkan sebuah planet, dan itu meletus dari jari Wang Lin dan pria parubaya pada saat yang bersamaan. Gemuruh menggelegar bergema dan mengguncang daerah sekitarnya. Kabut di sekitar jiwa asal Wang Lin runtuh dan gemuruh yang menggelegar menyebabkan pikiran lelaki tua itu juga runtuh. Hal ini mempengaruhi tubuh lelaki tua itu, dan tubuhnya mulai roboh juga. Pria parubaya yang melepaskan cahaya 7 warna itu bergetar. Di bawah kekuatan yang kuat ini, tubuhnya menjadi terdistorsi dan perlahan menghilang. Saat tubuhnya menghilang, kristal emas seukuran kepalan tangan muncul. Retakan halus muncul di sana dan hampir runtuh. Kristal ini adalah kenangan orang tua itu. Segel itu terlalu mendominasi. Tidak hanya mencegah orang lain untuk mencari memori tersebut, tetapi jika memori tersebut rusak, memori tersebut akan hancur sehingga orang yang mencari tidak dapat memperolehnya. Itu adalah rencana yang diperhitungkan dengan sangat baik, tapi sayangnya, ini adalah Wang Lin. Wang Lin tidak hanya memiliki jari abadi kuno yang dapat melawan kekuatan yang runtuh, dia juga memiliki mantra stop. Pada saat kritis ini, Wang Lin tidak ragu-ragu. Jari telunjuk kanannya terulur dan menunjuk pada kristal memori. Berhenti. Dengan satu kata, kristal memori yang runtuh itu berhenti. Pada saat ini, perasaan ilahi Wang Lin menyapu kristal memori dan kemudian keluar dari pikiran lelaki tua itu yang runtuh, kembali ke tubuhnya. Saat jiwa asalnya kembali ke tubuhnya, dia mengangkat tangan kanannya dari dahi lelaki tua yang berteriak itu. Dia mundur beberapa langkah. Ketika dia mundur, jeritan menyedihkan lelaki tua itu mencapai batasnya. Gemuruh menggelegar datang dari tubuhnya dan dia mulai pingsan dari dalam. Kekuatan dari pikirannya menghancurkan pikirannya, membunuh jiwa aslinya, meremukkan tulang-tulangnya, merobek dagingnya, dan meletus keluar. Tubuh lelaki tua itu terkoyak oleh kekuatan yang keluar dari tubuhnya, dan saat daging dan darahnya menghilang, dampak yang kuat menyebar ke segala arah. Kekuatan dampak ini menghancurkan patung-patung di sekitarnya yang belum dihancurkan Wang Lin.
Beberapa dari mereka juga memiliki penyembuhan surgawi di dalam, tetapi mereka bahkan tidak sempat membuka mata sebelum dampaknya membunuh mereka dalam tidur. Gelombang kejut ini adalah benturan kekuatan kuno dan kekuatan surgawi Wang Lin. Ini juga termasuk kekuatan segel dari pria parubaya 7 warna. Kekuatan destruktif ini cukup kuat untuk mengguncang dunia. Saat tubuh lelaki tua itu meledak, jauh di dalam alam surgawi kuno, tempat 4 patung yang menjulang tinggi berada, macan putih mengeluarkan teriakan yang dipenuhi rasa tidak percaya, terkejut, dan teror. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia membuka segel penguasa surgawi? Segel 3 inci itu memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Tidak ada cara untuk menyakitinya sama sekali. Semua mantra akan hancur sebelum itu. Bagaimana dia bisa membuka segel seperti itu? Bahkan ketika kami berada di puncak, kami tidak dapat memecahkannya. Ketika suara itu datang dari pusaran, seorang lelaki tua berambut putih mencondongkan tubuh, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. 3 lainnya juga kaget. Sejak zaman kuno, saya belum pernah mendengar ada orang yang melanggar segel penguasa surgawi. Bahkan penguasa kuat lainnya di benua astral abadi akan merasa sangat sulit untuk dihancurkan. Bagaimanapun, ini adalah mantra yang diciptakan oleh penguasa surgawi, dan ini adalah metode pamungkas untuk melindungi rahasia murid inti dari 7 sekte Dao saya. Dia hanyalah semut alam rendah, tapi dia benar-benar mampu menghancurkannya. Di patung lainnya, kura-kura hitam berjalan keluar dengan tatapan ngeri dan tidak percaya. Jika dia tidak menyaksikannya dengan inderanya sendiri, dia tidak akan percaya itu nyata. Anak ini tidak biasa. Kita perlu mengubah rencana kita untuk orang ini. Fakta bahwa dia bisa membuka segel penguasa surgawi berarti dia memiliki mantra yang mengejutkan. Mantra seperti itu bahkan cukup untuk mengejutkan benua celestial immortal. Seorang lelaki tua keluar dari pusaran di patung ketiga. Dia melihat ke kejauhan dan tersentak. Burung vermilion tidak berbicara. Dia melihat dunia di dalam pusaran dan ekspresinya terus berubah. Saat orang tua itu pingsan, Wang Lin mundur dari kekuatan yang meletus. Ekspresinya tetap tenang saat dia melihat ke kejauhan dan menunjukkan cibiran. Mereka bisa melihatnya, tapi Wang Lin juga sudah lama merasakan kehadiran mereka. Episode 1647 Sekte Dao. Wang Lin menarik pandangannya. Jari abadi kunonya akan menunjuk ke depan beberapa kali, dan setiap kali dia menunjuk, dampaknya akan sedikit hilang. Jari telunjuknya terus roboh dan beregenerasi hingga dia membuka celah gelombang kejut. Wang Lin keluar dari celah itu. Ketika dampaknya melanda, segala sesuatu dalam jarak jutaan kilometer menjadi kehancuran total. Gemuruh itu berlanjut untuk waktu yang lama sebelum perlahan menghilang. Sekarang terdengar seperti guntur teredam yang datang dari kejauhan. Wang Lin melayang ke langit dan melihat ke bawah ke bumi yang telah menjadi reruntuhan. Hembusan debu membentuk badai yang menutupi bumi. Rambut putihnya berkibar dan pakaiannya acak-acakan, tapi dia sangat tenang. Dia memberikan rahmat yang seharusnya dimiliki oleh kultivator Spirit Void tahap pertengahan langkah ketiga. Dia melambaikan tangan kanannya dan kristal emas muda yang ditutupi retakan muncul di tangannya. Kristal ini berisi kenangan seumur hidup lelaki tua itu. Namun, ingatan ini tidak dapat diperiksa dengan akal ilahi. Bahkan jika tingkat kultivasi Wang Lin lebih tinggi, dia tetap tidak dapat melihat ingatan orang tua itu. Ingatan seorang celestial hanya bisa dilihat oleh seseorang dengan garis keturunan celestial. Ini adalah batasan tersembunyi, dan meskipun Wang Lin berasal dari klan kuno, dia tetap tidak bisa melihatnya. Ini adalah perbedaan level, sama seperti jika seekor semut mendapatkan ingatan seekor gajah, semut tersebut tidak akan dapat memahaminya. Namun, Wang Lin berbeda. Dia memiliki setetes darah surgawi yang merupakan tubuh surgawi abadi miliknya. Bahkan di benua astral abadi, itu sangat murni. Dengan darah ini, Wang Lin bisa melihat kenangan itu semudah membaca buku. Saat dia menutup matanya, dia sepertinya memasuki dunia fantasi. Dia melihat benua yang aneh. Benua ini sangat luas, dan bahkan pemilik ingatannya belum pernah melihat ujung benua. Jarak terjauh yang ditempuh pemilik ingatan adalah sekitar beberapa alam dalam dan luar, tapi itu kurang dari 1/10.000 benua. Hal yang paling mempesona di benua ini adalah 9 matahari di langit. 9 matahari ini tergantung di langit dan cahayanya menyelimuti bumi. Setelah menyerap ingatan lelaki tua itu, ketika Wang Lin melihat 9 matahari, dia menemukan sebuah kenangan yang menyimpan legenda kuno. Legenda mengatakan bahwa 9 matahari di benua astral abadi mewakili 9 Grand Empyrean. Bahkan tuan orang tua itu,
orang dari patung 7 warna, belum mencapai level ini. Legenda mengatakan bahwa 9 adalah batasnya. Dikatakan bahwa jika matahari ke-10 muncul, benua astral abadi akan mengalami bencana yang tak ada habisnya. Orang tua itu lahir di benua ini. Saat ia tumbuh dewasa, ia memasuki sebuah sekte. Itu disebut 7 Dao Sekte. Master 7 Sekte Dao adalah pasangan Dao. Salah satunya adalah orang dari patung 7 warna. Dia disebut penguasa surgawi 7 warna. Kultivasinya misterius, dia mendirikan sekte sendiri, dan mengumpulkan banyak murid. Selama puluhan ribu tahun sejak sekte ini didirikan, sekte tersebut menghadapi banyak krisis. Namun pada akhirnya, bahaya tersebut dapat diredakan oleh pasangan Dao tersebut, dan mereka perlahan menjadi terkenal di wilayah tersebut. Seiring berjalannya waktu, lelaki tua itu akhirnya menjadi salah satu dari 100 prajurit surgawi, ahli yang kuat dalam 7 sekte Dao. Dia hanya berada di bawah burung vermilion, Azure Dragon, White Tiger, dan Black Tortoise. Statusnya sangat tinggi, dan dia bisa mendapatkan hukum dan pil apapun yang dia inginkan. Sampai suatu hari, dalam ingatan lelaki tua ini, cahaya menyilaukan datang dari luar 7 sekte Dao. Aura yang bahkan menakutkannya menyelimuti daratan. Di bawah tekanan ini, 2 matahari yang seharusnya tidak muncul di malam hari muncul di hadapan lelaki tua yang ketakutan itu. 2 matahari yang tiba-tiba muncul di malam hari memancarkan cahaya tak berujung. Orang tua itu gemetar dan sangat mengingat pemandangan ini. Dia ingat legenda dan apa yang dilambangkan matahari. Sambil merasakan ketakutan yang tak ada habisnya, dia mendengar suara gemuruh dan teriakan yang menyebabkan lubang mulutnya berdarah. Pikirannya bergetar dan dia pingsan. Sesaat sebelum dia pingsan, dia merasakan Master Sekte dan rekan Dao-nya menyerbu menuju tempat kedua matahari akan bertabrakan. Baru beberapa hari kemudian lelaki tua itu terbangun. Dia dengan sedih mendapati bahwa kultivasinya telah turun beberapa tingkat. Beberapa bulan kemudian, Master 7 Dao Sekte kembali sendirian. Meski ekspresinya suram, matanya cerah. Penguasa surgawi 7 warna tidak menyebutkan kemana perginya partner Dao-nya. Sebaliknya, dia membawa beberapa muridnya, beberapa selir kekaisaran surgawi, 100 tentara, dan 4 jenderal ke dalam gua. Dia menyegel gua itu dan meninggalkan bekas segel yang tak terhitung jumlahnya di sana. Dia bahkan mengeluarkan beberapa harta yang belum pernah dilihat oleh pemilik ingatan itu untuk menutup gua tersebut. Memori menjadi terfragmentasi karena retakan pada kristal. Kenangan itu hancur dan ada seperti pecahan. Namun, Wang Lin melihat seorang wanita di dalam bagian ingatan. Dia mengenakan gaun perak dan merupakan salah satu pelayan penguasa surgawi. Wang Lin kenal dengan wanita ini. Ketika dia melihatnya, dia secara bertahap membentuk hubungan yang jelas dengan masa lalu. Wanita ini adalah mayat wanita perak di dalam ruang penyimpanan Wang Lin yang takut pada patung 7 warna. Dalam bagian ingatan lainnya, Wang Lin melihat penguasa surgawi 7 warna, yang juga dikenal sebagai Kaisar Langit kuno oleh alam dalam. Dia sama dengan patung 7 warna. Dia membawa semua orang ke gua dan menutup pintu masuk dan keluar. Dia kemudian pergi untuk melakukan sesuatu. Selir kekaisaran surgawi, tentara, dan 4 jenderal tidak tahu apa yang sedang dilakukan penguasa surgawi. Namun, tidak ada yang berani bertanya, jadi mereka semua menemukan tempat untuk berkultivasi secara tertutup dan menunggu penguasa surgawi memanggil mereka. Hingga suatu hari, suara suram terdengar di luar gua. Suara ini membangunkan semua orang yang sedang berkultivasi dan menunggu tuan mereka. Dao Sovereign 7 warna, kamu bahkan meninggalkan partner Dao-mu sendiri, jadi kamu pasti telah mendapatkan harta karun yang besar. Anda meninggalkan petunjuk untuk memikat saya ke sini. Yang kuno ini ingin melihat trik apa yang kamu miliki. Orang tua itu tidak familiar dengan suara ini, tapi suara itu mengandung tekanan yang kuat. Pikiran lelaki tua itu bergetar dan dia membuka matanya. Apa yang dia dengar selanjutnya menyebabkan dia merasa sangat ketakutan. Yang kuno Yemo, aku mengundangmu ke sini, tapi kamu bilang itu tipuan. Entah itu tipuan atau bukan, kamu akan tahu kapan kamu melihatnya. Orang tua itu tahu betul nama Yang kuno Yemo. Sebagai penguasa negara kuno, Yang kuno Yemo sangat terkenal. Apa yang terjadi selanjutnya adalah hilangnya ingatan, jadi Wang Lin tidak melihat apa yang terjadi. Apa yang dilihat Wang Lin adalah bagian ingatan terakhir. Dalam bagian ingatan itu, dia melihat pertempuran yang kacau balau. Tapi itu buram, jadi dia tidak bisa melihat siapa yang berpartisipasi dalam pertempuran itu sama sekali.
Dia hanya bisa melihat bahwa 100 penjaga, 4 jenderal, dan beberapa selir kekaisaran surgawi semuanya menyerang 3 orang. Ketiga orang itu benar-benar kabur dan cahaya keemasannya menyilaukan, sehingga mustahil untuk melihat dengan jelas siapa orang itu. Pertempuran tersebut berlangsung lama hingga banyak orang yang tewas. Salah satu dari ketiganya melepaskan cahaya keemasan yang kuat dan tertawa. Dia menyapu orang-orang dari 7 sekte Dao dan menyerang pintu batu. Raja ini datang secara pribadi. Penguasa 7 warna kecil, kamu masih belum keluar dan berlutut di hadapanku. Tawa itu bergema dari pria yang diselimuti cahaya keemasan, tetapi pikiran Wang Lin bergetar saat mendengar suara ini. Saat dia mendekat ke pintu batu, suara gemuruh terdengar dari pintu batu. Kenangan itu berakhir di sini. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan kristal memori yang dia tekan di dahinya runtuh menjadi bubuk dan menghilang bersama angin. Suara orang gila itu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan perasaan ilahi memasuki ruang penyimpanannya. Dia melihat orang gila itu masih tidur dan tersenyum konyol. Sambil merenung, Wang Lin memasang ekspresi muram. Kenangan itu telah membantunya menyelesaikan banyak pertanyaan tetapi juga menimbulkan lebih banyak keraguan. Aku tahu tentang yang kuno Yemo dan aku juga punya beberapa spekulasi tentang kedatangan orang gila itu. Selain itu, wanita berbaju perak mengatakan bukan dia yang membuka pintu. Mungkinkah pintu ini adalah pintu yang dimasuki orang gila itu? Hasil dari perang itu adalah orang gila itu kehilangan inderanya dan menjadi gila. Alam surgawi kuno menjadi reruntuhan dan sisa-sisa dari 7 sekte Dao semuanya berkultivasi dengan pintu tertutup. Penguasa gua, ketua sekte 7 Dao sekte, penguasa surgawi 7 warna, juga terluka parah. Tidak diketahui apakah itu benar atau tidak. Jika benar, maka yang mereka perjuangkan mungkin adalah apa yang disebut Dao surgawi, atau manik penentang surga. Apa hubungan antara manik penentang surga dan Dao surgawi? Manik penentang surga adalah bagian dari harta kompas, jadi kemungkinan besar itu bukan Dao surgawi. Apa itu dan dari mana asalnya? Wang Lin mengerutkan kening dan matanya berbinar. Juga, saya tahu dari klan Guntur tersebar bahwa bertahun-tahun setelah perang, sekelompok kultivator asing misterius muncul di alam luar. Sol laser adalah salah satu senjata mereka. Siapa orang-orang ini? Wang Lin samar-samar merasa bahwa dia telah membuka tabir dan semakin dekat dengan jawaban atas apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu.